Kalau karirnya baseball. Kalau darahnya dibilang baseball. Kalau ditanya ngerti nggak lo main softball? Gue nggak ngerti. Arti buat gue Bung Hasim cukup besar sih. Kalau nggak ada Bung Hasim mungkin gue nggak main baseball kali ya. Dan gue masih kecil, selalu gue ngeliat mereka tuh pakai baju kalau lagi latihan buat PON atau buat kejuaraan nasional antar daerah, bajunya Jakarta. Kalau buat nama nasional itu bajunya Indonesia. Gue dari pertama kali gue nginjak lapangan, gue emang punya cita-cita, gue harus pakai baju itu. Gila. Itu pressernya menurut pertama kali gue mendapatkan pressure di kejuaraan itu menurut gue di Gonzaga Cup pertama itu gue main. Om Hari nanya, kamu kenapa pindah? Om Hari nanya, lo kenapa pindah ke sini? Jawaban gue cuma satu, saya mau serius main baseball. Kemudian apa sih sebenarnya arti PON untuk atlet-atlet baseball di Indonesia? Artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali bersama saya dengan Rio dari Houston, Texas, di channel saya Bapak Zaman Now. Kembali kita akan ngobrol santai. Kali ini spesial karena saya akan ngobrol dengan adik sendiri nih, sama Sayogo Brothers. Udah lama banget sebenarnya, udah dari pertama kali bikin udah sempet announce ke adik gue ini bahwa yuk kita ngobrol apa? Ngobrol baseball is life. Ayo langsung aja kenalin diri lo sendiri, kegiatan lo apa dan apa background? Perkenalkan, nama Gilberto Risanto, udah pasti belakangnya sama ya, Sayogo. Pekerjaan pelatih baseball. Pekerjaan pelatih baseball mungkin yang sedikit nggak banyak ada di Indonesia atau di Jakarta, tapi itu yang digelutin dan itu emang passionnya dari kecil dan ya udah mencurahkan semua hidupnya untuk baseball lah. Keren. Punya istri satu, ya masih menunggu momongan. Semoga amin tahun ini bisa dikasih. Amin. Oke, jadi untuk teman-teman semua, seperti tadi udah disampaikan dari Coach Berto ya, terkenalnya sekarang Coach Berto, bahwa memang dari kecil sampai sekarang hidupnya adalah baseball. Masih ingat ya Cai, waktu dulu kayaknya tahun berapa ya, tahun 90-an sebenarnya itu dimulai dari kita nemenin ayah kita ke lapangan ya, lapangan pintu 6 di tahun 90-an kayaknya, main softball bersama klub Celebes. Masih ingat ya? Iya kan? Iya, itu pintu 6 kalau nggak salah ya? Pintu 8 itu namanya. Pintu 8 di sampingnya JCC. Sekarang udah rata ya? Sekarang udah nggak ada, itu diganti kalau nggak salah itu hoki. Kalau nggak salah ya. Oke. Sejak Asian Games 2018 kemarin diganti hoki lah itu. Oke. Nah sekarang yang sampai sekarang mungkin gue sendiri belum tahu apa sih yang bikin lo tertarik dengan olahraga yang lapangannya berbentuk seperti diamond ini? Yang tertarik mungkin pertama kali sangat klise kali ya, dan memang kebanyakan orang yang main baseball itu pasti dibawa sama orang tua. Terus dari kecil memang ngeliat, kalau dulu ayah mainnya softball kan ya, main softball, permainannya kurang lebih sama, tapi kok lama-kelamaan main tuh excitementnya beda ya sama olahraga yang lain. Gue juga sempat coba dari SD main basket. SMP juga masuk di tim sekolah juga basket, tapi di situ udah lebih serius main baseball. Dan mungkin pertama kali benar-benar senang sama baseball itu mungkin karena gue ketemu orang bule kali. Gue main bersama orang bule. Pertama main dengan orang bule, mainnya di JIS itu mungkin dengan bahasa asing, bahasa Inggris, dan gue juga belum bisa bahasa Inggris. Di situ gue mikir cuman kayaknya gue bisa belajar bahasa Inggris deh, dengan yang gampang untuk ngobrol langsung gitu. Jadi kayaknya mungkin ya kalau gue rasa-rasa, gue inget-inget kayaknya gara-gara itu sih, ketemu orang asing gitu kayaknya. Ketemu orang asing. Wah banget gitu kayaknya zaman dulu ya.
Nah itu nanti kita bakalan ngobrol tuh tentang JIS. Nah cerita juga dikit nih, tadi ngomongin softball sama baseball, boleh nggak? Karena lu sekarang coach ya, jadi pengen mungkin share ke teman-teman apa sih basic perbedaan antara softball sama baseball? Perbedaan basic softball dengan baseball itu segi luas lapangan itu berbeda. Baseball lebih besar. Perbedaan mendasarnya lagi adalah si seorang pelempar atau yang namanya pitcher itu. Kalau baseball itu dari atas, kalau softball dari bawah. Berikutnya bola. Gitu. Bola softball itu lebih besar. Bola baseball itu lebih kecil. Kalau kena rasanya memang lebih sakit baseball. Oh, lebih sakit ya? Oke. Karena core di dalamnya itu dia lebih keras. Kayak pakai karet keras gitu. Baru dijahit sama ada kayak benang wol. Nah itu jadinya bola baseball. Pemukulnya berbeda. Shape dimensi dari pemukul atau bat ya kita bilangnya itu berbeda gitu. Sticknya itu ya, stick baseballnya itu ya. Sticknya, kita bilangnya bat. Oke, jadi itulah perbedaan mendasar ya. Jadi lo dikenal di komunitas adalah baseball. Sebenarnya lo sendiri pernah nggak sih turun di softball? Dan kalaupun pernah, kapan? Kalau karirnya baseball. Kalau darahnya dibilang baseball. Kalau ditanya ngerti nggak lo main softball? Gua nggak ngerti. Enggak ngerti ya? Biarpun permainannya sedikit sama, tapi sense-nya beda. Gitu. Okay. Sense-nya buat gua berbeda gitu loh. Terus pernah main softball, dan kebetulan gue main di Liga Softball Indonesia. Oh, Liga Softball ya? Itu Liga Softball Indonesia 2000 berapa ya? Bentar ya, 2000. Waduh, gue lupa juga ya. Mungkin 2016, 2010, 2009, 2000 ya, antara segitulah ya. Antara klub mana itu? Gue main dengan Citra Muda dan kebetulan timnya juara di seri itu. Tapi gue di situ jadi anak bawang karena mereka tahu gue nggak terlalu bisa main softball. Terutama di batting gue hancur banget batting di softball. Beda ya, timingnya beda, ngelihat pitchernya juga beda. Terus gue lebih diunggulinnya mungkin menjadi penjaganya aja udah. Oke. Dan itu posisi sama ya, outfielder ya? Posisi outfielder, tapi bukan di center field gue dipasangnya di right field. Oke. Nah itu juga posisi kita akan ngobrol lagi nanti. Nah sebagai atlet, selalu atlet itu tugasnya main. Sekarang lo jadi pelatih. Dan dulu waktu lo menjadi pemain, ya harus nurut sama pelatih ya. Nah ini pelatih pertama di baseball itu siapa? Pelatih pertama di baseball. Pelatih pertama, kalau mungkin sedikit cerita, kalau dulu kita ikut sama ayah itu di Celebes ya, di lapangan softball, yang ngajarin lempar tangkap itu Bung Hasim. Terus kalau di rumah juga sebenarnya ayah juga ya kayak dulu kita sering sore-sore suka lempar tangkap lah. Jadi emang basic lempar tangkapnya memang udah diajarin grassroots-nya dari keluarga ya, dari ada Bung Hasim, keluarga kita juga, ada ayah juga. Terus gua masuk main baseball itu kalau nggak salah gua kelas 6 SD kalau gua nggak salah ya. Itu gua masuk di klub namanya Thunderbird, itu pelatih gua Pak Putu almarhum, kebetulan dia juga udah meninggal ya? Kalau nggak salah ya udah meninggal, gue juga lupa deh. Kalau nggak salah udah dia kebetulan pelatih nasional putri softball. Dari situ gue dilatih ya. Habis itu gue ketemu banyak orang juga, ada Om Rudi almarhum, pendiri Prambors. Prambors itu juga memang ya karena ayah Bung Hasim sama Om Rudi itu main bareng, jadi pada saat ke lapangan ya banyak pelatih yang memang ngajarin juga gitu loh untuk lempar tangkep, ngasih input lah, banyak lah mereka lah. Oke. Itu pertama-tama ya. Sip. Nah ini
ngomongin Bung Hasim. Bung Hasim tuh buat keluarga kita udah luar biasa banget ya. Dan memang kita pertama kali kenal bola softball lah istilahnya yang dekat dengan baseball adalah pertama dari Bung Hasim. Dan kita kenal Bung Hasim adalah dari dulu adalah seorang pelatih. Apa sih artinya Bung Hasim sebagai seorang pelatih buat lo sendiri yang sekarang udah menjadi pelatih juga? Artinya ya buat gue besar ya. Mungkin ayah juga dulu main softball karena Bung Hasim. Mungkin gue juga belum terlalu banyak ngobrol sama ayah sih. Jadi buat gue ya, gue bisa ada di lapangan mungkin juga karena Bung Hasim. Dan kalau dari cerita keluarga, dulu Bung Hasim pernah megang SEA Games tahun berapa ya, gue lupa, itu di Cemara 3. Dan emang kerjaan gue ngikut Bung Hasim aja kemana-mana gitu. Sampai pada saat Bung Hasim masuk di final, dan itu ada penyerahan medali, ya line up atau masuk ke lapangan yang di line up itu sebutan kalau pertandingan sudah selesai, dinyatakan selesai. Ya gue ikut aja sama Bung Hasim masuk, salaman sama pemain-pemain Filipina segala macam ya. Gue nggak ngerti apakah memang itu sudah suratan ya. Dari situnya udah kelihatan. Jadi ya arti buat gue Bung Hasim cukup besar sih. Kalau nggak ada Bung Hasim mungkin gue nggak main baseball kali ya. Oke. Jadi emang pada saat itu pun sebenarnya lo belum pernah main baseball juga ya? Lo cuman main aja, lo udah dianggap anak lapangan aja gitu, tapi nggak main baseball atau softball sama sekali? Nggak main, enggak, ikut lapangan aja, ikut lari-lari, namanya anak kecil mungkin ya lari-lari aja di lapangan. Gue masih inget tuh waktu lo dilatih Bung Hasim, itu lo harus berdiri di belakang di net gitu, dan Bung Hasim akan memukul bola dalam jarak yang dekat gitu. Buat gue kayaknya itu salah satu yang buat gue ekstrim gitu. Wah, gue gak bakalan mau main baseball. Orang dipukulin bola dari jarak dekat itu. Saat menurut lo, pengalaman lo saat itu gimana, dan apakah itu masih diterapkan sama anak-anak yang melatih baseball saat ini? Itu kan buat gue ekstrim banget. Itu cukup ekstrim memang. Tapi dulu ya pertama bilangnya mungkin bahasanya nama backstop drill ya. Backstop drill gitu. Jadi mungkin pertama kali gue masih kecil gue dapet latihan seperti itu, di otak gue nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Itu kayak mungkin gue ngeliat ya memang ini latihannya kali ya gitu. Dan gue mungkin juga masih kecil, nggak punya perasaan untuk gue mesti ngapain atau apa ya. Mungkin karena fun, karena enjoy. Ya udah dipukul bola gue tanggepin aja gitu. Jadi makanya tadi gue juga akhirnya gue tadi flashback sedikit di memori gue, apa ya rasanya waktu pertama kali gue itu ya. Gak ada sih, gak ada sama sekali gitu, kosong gitu. Nah kalau pertanyaan berikutnya apakah itu masih dipakai? Masih ya, masih ada dipakai seperti itu. Tapi start gue dari pelatih itu gue pakai, nggak gue drill ke atlet yang seperti zaman dulu lo lihat dilatih seperti Bung. Udah ada pergeseran sedikit pola metode untuk program latihan atau drill latihan. Oh oke. Gitu. Okay. Dan itu gue terapin juga, dan gue juga mencontoh dari beberapa pelatih Jepang. Gue pernah berkolaborasi sama mereka, dan itu dipakai untuk melatih seorang catcher. Oh oke. Gitu. Catcher kita taruh di backstop dengan full gear, equipment catcher set. Mereka aja. Kalau sekarang kan kita harus lebih mikirin proteksinya bagaimana, security-nya bagaimana. Betul. Kalau zaman dulu kayaknya ya udah gembleng aja. Gembleng gitu, banget kan. Iya kan. Gue nggak ngerti apakah memang zaman dulu kita kekurangan informasi, jadinya memang mereka hanya gue dulu, karena ini memang bukan momok ya, tapi memang ini menjadi sebuah bekal sih teman-teman pelatih juga. Gue dulu dilatih sama pelatih gue kayak gini, ya udah gue terapin seperti ini gitu. Kalau gue sih melihat, dan gue belajar ya dari dulu start gue jadi pelatih. Buat apa sih latihan itu gitu. Akhirnya yang gue lihat juga di Jepang, gue ngobrol segala macem ya itu untuk blocking. Seorang catcher kan harus ngeblok bola, kalau bola pitcher itu bounce di depannya home plate, dia harus blocking. Nah, jadi itu kita drill untuk catcher. Bolanya keras nggak? Sangat keras. Tapi ada tahapan-tahapannya kalau pada saat gua ngelatih gitu ya.
terutama untuk ya kita pingin basicnya dulu anak itu untuk ngebloknya sangat baik, dia tahu mana basic yang benar. Jadi memang bolanya pelan dulu, tangannya di belakang, biasanya kita kasih tangan di belakang tapi dia kayak kneeling gitu di tanah. Ya udah, tangannya di belakang tapi dia harus fokusnya ngeblok bola. Nah nanti lama-lama udah lebih oke, baru kita hajar dari berapa meter ya, 3, 5, 4, mungkin 8 meter jaraknya sama si catcher itu kita hajar ke bawah, jeger. Gitu. Tadi ngomong mengenai klub pertama lo tuh Thunderbird dan pelatihnya Pak Putu, mungkin sudah almarhum, sebagai seorang pelatih softball putri. Tapi lo diajarin pada saat itu baseball ya? Baseball. Itu gimana pengalaman bersama Thunderbird saat itu? Ya seperti apa sih pengalamannya saat itu? Pengalamannya sih gue seneng ya. Gue seneng karena yang gue inget juga, jadi Om Rudi almarhum itu telepon ayah. Dikasih tahu, Roy anak lo mau main baseball atau enggak? Gue lihat mainnya softball mulu tuh sama Celebes. Gitu. Ini lagi mulai growing nih. Ada klub Garuda, ada klub Thunderbird, terus ada klub Prambors. Waktu itu ada apa lagi ya gue lupa, dan ada sebuah kompetisi yang bikin Garuda pada saat itu. Kebetulan Thunderbird kekurangan orang. Itu ditawarin lah untuk join. Gue ditanyain sama ayah, lo mau main baseball? Mau. Ada kejuaraannya tuh katanya, ada yang perlu orang. Kalau mau main aja. Ya jadi pertama kali main mungkin persiapannya nggak ada sama sekali, sangat nol. Yang sepengetahuan gue dan seingat gue itu adalah informasinya di Thunderbird itu kurang catcher. Seingat gue. Itu di drill lah gue mungkin 2 minggu sebelum gue bener-bener ke lapangan itu sama ayah, mungkin hampir setiap sore gue ke Taman Suropati sama ayah. Gitu. Di drill lah, suruh jongkok, nangkep aja. Nah, gue juga nggak tahu tujuannya apa, pokoknya ya udah latihan aja. Sampai datang ke Thunderbird itu cuman latihan kalau nggak salah 1 minggu 3 kali, habis itu langsung turnamen, langsung kejuaraan. Posisi gimana saat itu? Bagus. Posisinya bukan catcher. Bukan catcher posisinya. Itu yang gue juga bingung kenapa gue latihan catcher. Hanya ini ada posisi catcher tapi gue kok nggak main catcher. Gue main di, kalau nggak salah gue main di shortstop deh. Kalau nggak salah ya. Main di infield. Gitu. Jadi bisa dibilang posisi pertama lo bukan outfielder ya? Itu posisi pertama lo adalah seorang shortstop ya? Shortstop. Gue main shortstop dulu, iya. Oke. Ini cukup menarik karena lo terkenal di komunitas baseball adalah I think buat gue one of the best outfielder in Indonesian national team ya. Ternyata awalnya sebagai seorang shortstop. Mainnya shortstop. Oke. Nah, nih kemudian gue inget banget waktu awal-awal lo ikut baseball, sering banget kita tuh gue ikut nganterin lo ke beberapa komunitas asing, dari komunitas Jepang sama komunitas JIS. Nah, ini komunitas menurut lo komunitas ekspatriat di Indonesia adalah mungkin komunitas yang turut membangun perkembangan baseball di Indonesia pada saat itu, setuju nggak? Iya, banget sangat. Gimana tuh? Lo bisa ceritain pengalaman sedikit waktu itu ikut kompetisi di komunitas Jepang dan di Jakarta International School yang banyak studennya dari Amerika ya. Itu bagaimana akhirnya lo bisa join di kompetisi gitu? Jadi ada 2 komunitas dan mereka memang bikin kegiatan. Yang satu itu JIS, memang dari agenda atau program dari sekolah, dan kebetulan itu memang kebanyakan orang asingnya dari Amerika, dari Kanada, dan beberapa dari Jepang. Komunitas yang kedua itu adalah zaman dulunya kita bilangnya Japan, bilangnya JLL, Japan Little League kalau tidak salah ya. Oke. Gitu. Jadi kalau ada kejuaraannya, satu kita bilangnya JLL, Japan Little League, sama satu lagi kejuaraannya
yang bikin JIS itu namanya JYBA, Jakarta Youth Baseball Association. Oke. Gitu. Ya. Nah kalau si JLL ini kita main di fasilitas Jepang. Ada di Sentul, sama juga dulu ada di sekolah Jepang di Bintaro, sektor 9 belakang. Oke. Kalau yang JYBA kita mainnya udah pasti di JIS. Gitu. Jadi pada saat itu memang lagi growing dan memang itu kontribusi dari dua komunitas itu yang membangun olahraga baseball di Jakarta khususnya, dan saat itu juga pemain Jepang sama pemain JIS itu spektakuler. Ibaratnya monster lah. Kalau kita besok kita game lawan siapa, besok kita main di mana? JLL. Lawan siapa besok? Lawan Jepang tim yang A. Wah itu mah pusing pikirin ya. Menang apa kalah besok ya. Tapi pasti kalah. Jadi mereka tuh bukan hanya student yang karena ikut orang tuanya datang ke Jakarta terus pengen main baseball. Enggak, tapi mereka memang punya skill ya. Mereka yang bertanding anak-anak. Iya. Jadi memang mereka ikut ke Jakarta karena orang tuanya kerja. Tapi memang skillnya, bukan skill kalau gue bilang malah ya, kalau gue bisa flashback. Memang mempunyai talent. Oh, mereka ada talent ya? Ada talent, punya talent, dan nggak tahu kenapa ya skillnya cukup bagus banget, dan kita look up ke mereka kalau zaman dulu gitu. Jadi dulu masih susah ya nyari, mau nonton MLB kah, mau nonton Pro Jepang itu masih sulit. Jadi ya kita look up-nya ke mereka gitu. JYB Southeast Asia Tournament itu kayak kejuaraan di Asia Tenggara yang timnya diambil dari sekolah internasional. Kalau kita kan punya JIS. Iya. Kalau Singapura itu punya Singapore International School, SIS. Terus di Thailand ada, di Filipina ada. Itu kalau nggak salah ke Manila, kalau gue nggak salah. Mainnya di Subic Bay, JYBA All Star kita bilangnya. Jadi setelah season JYBA itu yang di JIS, akan ada perekrutan lagi, tryout lagi untuk cari All Star. Nah inilah yang berangkat ke luar negeri gitu. Wah, gitu. Jadi lo pada saat itu lo berangkat ke Subic Manila sudah sebagai title JYBA All Star ya? All Star, pemain All Star lah. Jadi kalau dianggap pada saat itu lo ya untuk level saat itu yang pada saat itu lo look up dengan para pemain-pemain asing dari anak-anak Amerika atau dari Jepang atau dari Kanada atau negara-negara lainnya, ternyata saat itu lo bisa ada pada level mereka ya? Iya, puji Tuhan sih begitu rezekinya ya. Nah, dengan status sebagai JYBA All Star dan ngerasa lu punya kapasitas atau kualitas yang hampir sama lah atau mungkin lebih dari standar beberapa anak-anak internasional, apa pada saat itu akhirnya lu merasa kayaknya gua harus mulai serius menggeluti olahraga baseball? Kapan lo bisa merasa mulai? Kepikirannya ya pada saat main di JYBA itu, memang JYBA season yang di JIS itu, jadi ketemu nih kok jago banget orang ya si bule-bule ini ya. Gue pingin kayak mereka, gue harus ngalahin mereka gitu. Dan memang pada saat udah mulai main baseball, gue sempet ya, kalau di Senayan dulu kan senior sama legend kayak Tony Pratono, Stephen Patiwa, Iwan Jarot, Ki Hakim, segala macam, semua mereka itu kan latihannya di lapangan yang sama, dan gue masih kecil, selalu gue ngeliat mereka tuh pakai baju kalau lagi latihan buat PON atau buat kejuaraan nasional antar daerah, bajunya Jakarta. Kalau buat nama nasional itu bajunya Indonesia. Gue dari pertama kali gue nginjak lapangan, gue emang punya cita-cita gue harus pakai baju itu. Oke. Dan mereka pada saat itu tim pemain softball ya, bukan baseball ya? Pemain softball gitu, tapi kan level yang tertinggi ibaratnya nih idola, ini starnya nih di lapangan ini. Jadi, ya nanya sama ayah nih apa DKI? Iya ini DKI. Nanti kalau kamu udah ada umurnya, ada kelompok umur atau ada apa, kamu bisa bela buat DKI Jakarta, bisa bela nama Indonesia. Di situ gue kepikiran, keren banget ya bisa pakai baju tulisan Jakarta. Gue belum tahu artinya Jakarta itu apapun, gue belum tahu gitu. Tapi katanya ini pemain-pemain jago gitu kan, ini pemainnya gitu. Nah, gue mau kayak mereka gitu. Oke. Nah, ini setelah
dari kecil lo udah ikut dengan turnamen-turnamen bisa dibilang level internasional karena ikut bertanding ke luar negeri walaupun lu pada saat itu mungkin masih SMP ya, masih SMP. Gue pertama kali berangkat kejuaraan itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Okay. Itu JYD All Star yang ke Filipina main di Subic Bay itu. Dan akhirnya kita nih satu alma mater SMA 3 Negeri Jakarta Teladan. Lo masuk SMA 3 dan ikut tim baseballnya nih, udah masuk tim baseball. Dan pada saat itu mereka mungkin udah tahu ya karena lo udah lama di lapangan ya. Jadi ya buat gua mungkin automatically lo akan jadi pemain tim SMA Negeri 3. Dan gua masih ingat lo menjadi MVP pitcher terbaik di salah satu turnamen di sebagai dari SMA 3 Negeri 3 di mana lo terkenal sebagai outfielder. Itu boleh cerita sedikit gimana ceritanya kok lo bisa jadi pitcher di situ? Ya jadi mungkin dari tim yang ada ya, teman-teman yang ikut main itu kebanyakan nggak datang dari komunitas. Oke. Gitu. Yang ada dari komunitas itu kalau gua nggak salah inget, yang aslinya malah hanya ada 2. Satu lagi namanya Reva Iksan. Bapaknya juga founding fathers di klub Raja Wali softball, jadi memang ini yang kayak real nih pemain nih, emang main gitu. Yang lainnya kisah-kisahnya ya jadi anak-anak SMA 3 yang mungkin kayak lo tahu, gue mau main baseball apa segala macam, terbentuklah sebuah tim gitu. Jadi kan pelatih-pelatihnya juga senior-senior kita juga gitu kan. Nah, ya biasanya kalau di tim itu yang harus mempunyai skill itu udah pasti pitcher, ada catcher, ada shortstop, ada second base, sama ada center field. Itu center line-nya baseball itu di situ core-nya. Oke. Nah kebetulan sebelumnya gue juga main di shortstop, akhirnya gue main di shortstop. Terus Reva itu main di second base, main di third base, tergantung situasinya. Nah gue sama Reva ini yang lebih sering ngelempar karena kita yang lebih bisa main, dilihat sama teman-teman pelatih dulu tuh, kakak-kakak pelatih dulu. Ya udah, jadi kita lempar dan gue nggak main di outfield sama sekali, belum megang outfield gue di situ. Tiba-tiba ya jadi pemain terbaik ya pada saat masuk final kejuaraan ya? Itu Gonzaga Cup seingat gue. Gonzaga Cup masuk di final. Lawannya pitchernya gua. Lawannya Gonzaga. Di situ lawannya lebih jago dari gua. Wah, seru banget dong. Lebih jago dari tim kita lah gitu. Di situ diisi sama ada Michael Trisnadi. Wow. Ada Aryo Hari Pradono. Terus ada siapa ya, anak Gonz itu. Yang gue inget ya mereka berdua yang memang mainnya di klub Garuda. Gitu. Gue masih main bernaung di klub Thunderbird dan tahu mereka kalau pada saat ketemu mereka tim gue Thunderbird dibabat-babat lagi pasti sama mereka. Gitu. Nah ya udah, jadi ketemu sama mereka, gue suruh meeting terus, akhirnya timnya menang ya. Saya sama 3 menang lawan Gonzaga yang diunggulin. Menang ya. Yang diunggulin. Menang. Gitu. Jadi lucu gitu, tiba-tiba kalau gue ingat-ingat lagi, gila juga ya tim ini. Tapi mungkin kalau gue boleh ingat-ingat lagi, timnya mungkin underdog. Oke. Ya, underdog gitu. Karena di SMA 68 saya ingat gue ada 2 orang juga atau 3 orang yang emang dari komunitas. Jadi emang orang asli komunitasnya dibanding si SMA 3 ini pada saat itu nggak lebih banyak daripada tim SMA yang lain. Oke. Gitu ya, mungkin strategi dari kakak-kakak senior gue pada saat itu bagus ya menurut gue. Karena di situ saya ingat gue, dan memang ya saat ini memang teman gue sendiri, sahabat gue, kemarin jadi asisten pelatih gue, Michael Trisnadi, itu yang terkenal dengan temperamental yang sangat tinggi, ya kan, selalu marah-marah lah, apalah segala macam. Pada saat di final gue masih ingat pelatih gue
ngasih kode ke gue untuk kasih namanya intentional walk. Intentional walk, oke. Jadi si batter itu, pemukul itu, Michael Trisnari tidak boleh kita kasih pukul. Jadi bolehnya kita terus ya. Ball. Kalau zaman dulu harus dilempar, kalau sekarang tinggal tunjuk. Oh, oke. Gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, suruh lempar sampai dia marah-marah. Itu satu stadion seingat gue itu dipenuhin sama anak-anak Gons yang gondrong-gondrong, nggak jelas. Ya, menurut gue zaman dulu gitu kan, gila, ini sekolah apaan sih gondrong-gondrong semua nih. Bisa tawuran ini. Itu emang sering tawuran juga kan, anak Gons gitu. Kita anak SMA 3 padahal ada senior, pelatih lah, ada sekolah itu cuma di satu dugout kecil terus surrounding kita semua itu anak Gonzaga, dan seorang Michael itu superstarnya mereka nggak dikasih pukul itu maki gua di tengah lapangan apaan. Jadi intimidasinya tuh gawat banget sih. Gila. Itu pressure-nya menurut kali gua mendapatkan pressure di kejuaraan itu menurut gua di Gonzaga Cup pertama itu gua main. Wah, gila, seru banget. Nah, nih mulai kalau menurut gua nih dari cerita lo mulai kelihatan Gilberto ini pemain yang determinasi tinggi, walaupun dari mungkin klub bisa membawa klubnya mungkin pada saat itu lo bilang tadi dibabat terus, tapi bisa membawa SMA 3 mengalahkan Gonzaga yang pada saat itu diunggulkan. Mungkin komunitas itu mulai matanya mulai tunjuk ke lo nih. Dan akhirnya gue tahu lo mendapatkan beasiswa ke Perbanas. Salah satu universitas di Jakarta Selatan yang terkenal, memang bisa dibilang saat itu juga nggak tahu ya sekarang. Bilang sekolah atlet. Nah, itu bagaimana transisi lo dari SMA ke kuliah? Apakah memang lo masih menjadi yang salah satu yang diunggulkan, dan apakah pernah juara bersama Perbanas? Sama Perbanas selama gue main selalu juara timnya. Selalu juara. Karena memang benar title yang didapat sama STIE Perbanas pada saat itu namanya. Itu pemain baseball Jakarta kuliahnya secara paling banyak itu ada di Perbanas. Yang lain nanti sisa kepecah, ada yang di UI. Nanti ada lagi yang di sekolah apa gitu, tapi memang bernaung semua ada di Perbanas gitu, karena satu memang dapat beasiswa. Itu juga yang dicari sama teman-teman pemain baseball zaman dulu. Dan kalau ceritanya itu sebelum gue lulus SMA 3 itu memang sudah ditawarkan. Udah ditawarin, oke. Udah ditawarin sama pelatih Perbanas. Itu namanya Mas Alan ya, masih ada saat ini, gue inget banget sebelum sebelum Eptanas lah ya zaman dulu namanya. Kamu mau kuliah di mana? Emang kenapa Mas? Emang belum ada kuliahnya? Ya nanti sih mau coba di UI sih Mas. Oh gitu. Emang Perbanas kenapa Mas? Kalau mau Perbanas ya bisa juga gitu. Dapat beasiswa nanti kamu ini segala macam jadi. Oh boleh juga. Ya udah nanti deh Mas, nanti sebelum panas kali kita pikir-pikir ya. Tapi akhirnya gue mikir-mikir, kok kayak rezeki gue ada aja kali ya dari baseball ini. Kok dapat beasiswa? Gue tanya lagi lebih lanjut, apa arti beasiswa? Fasilitas apa yang gue dapat? Ternyata bisa sampai 4 semester atau 6 semester kalau gue nggak salah itu dapat free. Oh wah, luar biasa banget itu. Gitu, jadi free scholarship gitu. Jadi sampai ternyata ayah udah bayar uang pangkal, uang masuk segala macam sampai gue diterima. Itu ternyata uang pangkal segala macam itu dikembaliin ya. Wah. Dikembaliin. Itu nggak tahu gitu, nggak pernah tahu itu, cuman tahu pokoknya uang kuliah per bulan atau per semester itu pokoknya free aja gitu katanya. Ya udah itu akhirnya dikembaliin. Ya jadi ya menurut gue rezeki gue kayaknya emang adanya di baseball kayaknya dari dulu. Itulah salah satu mungkin yang membedakan lo sama gue. Kalau gue kuliah dibayarin ayah sama mama, ya kalau lo gratis ya, lo udah bisa membiayain diri lo sendiri pada saat untuk bayar kuliah. Itu sih itu buat gue luar biasa dan positif banget dari lo apa yang lo udah lakuin melalui baseball.
Nah, ini udah dari SMA 3 sama Perbanas. Nggak ada niatan ngelatih alma mater? Jadi pada saat udah lepas dari kuliah, baseball antar universitas itu mati. Mati ya? Wow. Mati gitu. Udah nggak terlalu bukan nggak terlalu ya. Jadi memang sudah nggak ada pada saat itu. Malah lebih cenderungnya lebih banyak ke softball. Oke. Gitu kan, karena di daerah itu juga baseballnya tidak terlalu merata pada saat itu. Setelah gue udah nggak main, jadi memang konsentrasinya ke softball. Dan gue berapa kali bantu megang alma mater, tapi untuk jadi pelatih softball timnya. Oh, oke. Gitu. Kalau nggak salah recordnya itu gue megang 4 kali, 1 kali kalah, 3-nya juara. Kalau nggak salah ya. Itu di Perbanas gitu. Atau SMA 3? Di Perbanas. Di Perbanas ya, di Perbanas. Iya. Perbanas. Oke, tapi belum pernah menjadi pelatih baseball di alma mater nih, jadi ceritanya ya. Belum pernah. Tapi kalau di SMA 3 udah pernah. Udah pernah ya, udah pernah. Jadi SMA 3 pernah. Jadi lo udah pernah give back to your alma mater lah sebenarnya ya. Udah. Oke, bagus banget. Nah, tadi ini kembali lagi ke klub nih. Lo tadi bilang lo udah pernah ke Thunderbird, terus lo malah join ke rival lo sebenarnya tadi, Michael Tresnadi, gabung ke Garuda. Gimana ceritanya? Ceritanya mungkin ini awal permulaan gue bener-bener pengen serius main baseball, menurut ingatan gue ya. Jadi emang gue main di Thunderbird, gue latihan. Pokoknya mereka kalau nggak salah latihan seminggu 3 kali, Sabtu Minggu pasti keseringan kita kejuaraan. Pokoknya gue nggak pernah absen, itu yang namanya latihan. Tapi kok kayaknya pada saat itu gue mikir, gue kok kayaknya nggak berkembang ya. Oke. Gitu. Kalau pada saat itu gue mikir, kok gue nggak berkembang. Kalau bahasa sekarang mungkin gue nggak dapet challenge ya. Itu yang gue rasain. Terus, waduh, ini setiap kali main tim gue babak belur. Gue nggak nyalahin timnya karena babak belur. Tapi kayak setiap kali main semangatnya mah teman-teman gue di klub Thunderbird itu mah luar biasa. Semua kita latihan terus, rajin kita latihan semuanya. Nggak ada yang enggak gitu. Sangat rajin lah kita latihan. IPAM ya, IPAM salah satunya ya, IPAM ya. IPAM itu di akhir baru balik ke Thunderbird. IPAM itu bapaknya memang founding father, salah satu founding fathers di klub Thunderbird, tapi dia mainnya di Garuda. Oke. Gitu. Jadi di situ gue ngerasa udah kalau nggak salah 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun, cukup lama lah gue main di Thunderbird. Habis itu gue ngerasa gue pingin yang lebih deh. Gue pingin bisa main baseball yang lebih oke, lebih bukan jago ya. Gue mungkin cari challenge-nya kali waktu itu gue ya. Latihan itu kayaknya yang ekstra, yang gila atau yang gimana. Karena gue ngeliat ke tetangga sebelah Garuda, gila ini latihannya nih. Gila memang latihannya ya. Iya. Kayaknya gara-gara ini nih mereka emang hebat-hebat. Jadi gue punya pikiran itu gitu loh. Siapa pelatihnya saat itu di Garuda? Di Garuda saat itu pelatihnya almarhum Om Hari Trisnadi, foundersnya dari Garuda, dan juga Om Oni Prawira Dilaga dan almarhum juga, dan mereka berdua itu foundersnya Garuda. Gitu. Gue lihat nih, pantes sakti semua ini anak-anak Garuda. Nah, pada saat itu gue mulai berpikir, dan kebetulan ayah itu lagi jadi ketua klub Thunderbird, baru diangkat. Baru diangkat. Udah baru diangkat lo mau kabur lagi. Nah, jadi emang kayak waduh, ini ayah baru jadi ketua klub, tapi kok gue punya pemikiran kayak gini, gue pingin maju segala macem. Itu kalau nggak salah 3 SMP apa kelas 1 SMA lah, gue lagi di transisi pemikiran itu. Akhirnya gue beranikan diri ya, mau ngomong sama ayah nggak enak, satu karena orang tua, kata bapak. Yang kedua dia ketua klub gue, gitu. Akhirnya gue memberanikan diri ngobrol, ya, gue mau serius main baseball. Tapi kayaknya gue harus keluar dari Thunderbird. Gimana? Enggak. Ya
Ya lucunya ayah kita itu ya menurut gue lama-lama akhirnya gue pelajarin, orangnya terlihat cuek tapi sensitivitasnya sangat tinggi, care sangat tinggi, pedulinya sangat tinggi. Tapi dia selalu ngasih pelajaran adalah apa yang lo mau cari, lo harus bisa survive, lo harus bisa usaha sendiri, dan lo akan achieve itu dengan bangga. Itu yang gue belajar dari ayah. Di situ dia cuma ngomong, kenapa lo nanya ke gue? Lo ngomong aja langsung sama orang Thunderbird. Garuda. Thunderbird. Gitu. Untuk lo mau keluar. Waktu itu kan yang menjalankan itu Om Sugeng, bapaknya Ipam, sama Tante Lana, ibunya. Jadi ayah cuma bilang, lo soan, lo minta izin, lo tinggal ngomong sama Om Sugeng sama Tante Lana. Lo mau pindah. Lah, nggak apa-apa. Kan ayah sekarang jadi ketua klub. Gue nggak ada masalah. Gitu, kalau emang lo mau serius dan lo lihat di Garudanya itu jauh lebih baik, ya silakan. Tapi lo jalanin sendiri ini, lo minta izin segala macem. Ya di situ pertama kali gue bener-bener, ini bapak gue sayang sama gue apa enggak? Kenapa gue dilepas begitu caranya? Jadi situ gue masih mungkin umur berapa kali? 3 SMP mau 1 SMA atau 1 SMA, masih labil lah gitu kan? Hah? Kayak gitu. Ya udah, gue memberanikan diri karena gue punya keinginan, punya objektif, gue harus serius main baseball. Tapi at the end-nya apa yang akan gue achieve itu gue nggak punya bayangan. Gue cuman kayak satu. Wah, gue saat ini kayak gini, tapi next-nya gue mau yang jauh lebih baik jadi pemain. Kayaknya gue harus pindah metode deh. Itu yang gue pikirin gitu. Ya udah, akhirnya pindah lah gue masuk di Garuda itu. Jadi bagian super tim lah ya. Langsung masuk. Disambut baik. Dan pada saat itu memang Garuda nggak ada invitation ya, dan niatan lo aja untuk bergabung. Mereka nggak pernah ada invitation, nggak ada rekrutan ya. Jadi memang dari hati lo pingin jadi yang terbaik, bergabung dengan tim yang terbaik. Iya, di situ juga gue ditanya sama Om Hari, ditanya sama Om Oni ya, lo ngapain pindah? Gue ditanyain sama Om Hari, nanya, kamu kenapa pindah? Om Oni nanya, lo kenapa pindah ke sini? Jawaban gue cuma satu, saya mau serius main baseball. Jawaban gue cuma satu, gitu. Ya udah, akhirnya ya dilatih lah sama mereka itu. Ini Garuda memang pada zaman itu bisa dibilang untuk baseball ya istilahnya satu kaki udah di final lah. Kalau turnamen itu belum mulai juga satu kaki pasti udah di final. Nah, akhirnya ada masa di mana timbul klub baru namanya Cita. Itu boleh cerita nggak gimana dari Garuda berubah jadi Cita? Sangat boleh ya, namanya sejarah. Jadi gue harus bisa ceritain ya namanya sejarah gitu. Dan ada dua versi ya. Jadi ya kalau boleh lo jangan editnya yang omongan gue di sini, karena saat ini gue juga menjadi member Citas karena gue jadi vice president dari development and pembinaan dan prestasi. Salah satu pengurus. Jadi gue sekarang dan tim dengan pengurus memang kita lagi ingin bercerita sejarahnya Citas itu seperti apa. Bagus. Gitu. Jadi ada dua versi, dan menurut kita yang sekarang menjadi pengurus itu adalah histori dari kedua belah pihak orang tua kita dulu. Ada ketidaksepahaman lah. Gitu. Gua nggak bisa terlalu cerita dalam di situ, tapi akhirnya Om Hari keluar dari Garuda didukung oleh teman-temannya Om Hari yang kenal siapa Om Hari itu, salah satunya ada ayah juga, membuat sebuah klub namanya Citas. Gitu. Dan di situ beberapa teman-teman yang udah lama main di Garuda pindah ke Citas, yang sisanya tetap ada di Garuda. Gitu. Jadi memang sejarahnya kalau mau dibilang siapa pendiri Garuda adalah almarhum Hari Trisnadi dan almarhum Oni Prawira Dilaga. Gitu dua-duanya gitu. Jadi
untuk meluruskan atau untuk kita sekedar sharing ya, bukan meluruskan tapi sekedar sharing bahwa sejarah Garuda itu seperti itu, dan sejarah Citas berdiri itu ya memang ada ketidaksepahaman aja gitu. Dan itu kita yang generasi penerus sekarang ini itu bukan urusan kita, karena kita juga nggak ada di sana. Kita move on aja. Jadi ya udah, klubnya sudah ada sekarang, namanya Jakarta Citas. Ya, salah satu juga kenapa waktu itu kebanyakan klubnya namanya burung-burung semua ya, ada Raja Wali, ada Garuda, ya kan. Terus ada Prambors. Nah, ini yang gue juga ingat, gue juga ceritanya kenapa Om Hari itu pilih Citas, karena Citas itu mempunyai karakter cepat, tanggas, lincah gitu. Ototnya kuat. Jadi dia ngambil apa ya? Ngambil value dari karakter si seorang Citas itu menjadi sebuah apa ya? Bukan logo. Sebuah apa ya kita bisa bilang ya? Sebuah gambaran gitu. Sebuah kekuatan tim ini, klub ini tuh Citas gitu. Jadi memang ya banyak cerita dari ayah juga gitu. Cerita kenapa dipilihnya Citas, dari Om Ferry Jamil juga segala macam. Karena mereka yang membantu Om Hari juga almarhum untuk mendirikan Citas itu. Jadi akhirannya sampai sejauh ini gue di dalam Citas ya, akhirnya gue bisa mengerti gitu loh. Citas itu artinya sangat kuat ya, dan itu diimplementasikan ke olahraga baseball kok masuk banget. Itu pola pikirnya Om Hari itu seperti itu ternyata gitu dari dulunya. Larinya kencang, main baseball lo harus lari kencang. Otot lo harus kuat, lo harus lincah. Ya kan, lo harus bisa segala sesuatunya. Citas juga bermanuver dengan kecepatan yang tinggi. Itu baseball semua kalau dilihat gitu. Jadi ternyata value-nya itu sedalam itu ya gitu. Sampai saat ini ya kita lah ada di Citas. Nah, ini bicara tentang manuver yang tinggi. Citas ini belakangan sangat aktif di media sosial, Instagram, YouTube, segala macam. Bahkan pada saat PON lalu di live chatnya itu memberikan informasi data untuk penonton virtual ya. Itu luar biasa banget. Kayaknya memang Citas sebagai organisasi terlihat kuat ya. Dan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk komunitas baseball saat ini, dari berevolusi dari Garuda terus memisahkan diri menjadi Cita, dan sampai saat ini Cita itu termasuk organisasi yang kuat lah menurut gua. Nah, ide-idenya kadang-kadang juga nggak di zamannya kayak saat ini ada yang sedikit aneh juga, dan salah satunya adalah baseball is not only for boys but is also for girls. Itu gimana konsepnya sampai akhirnya perempuan juga main baseball? Karena pada gini ya. Jadi zaman dulu gue ngerasa softball is for women, baseball is for men. Nah, ini ternyata Citas punya program ini. Boleh cerita dikit? Program women baseball ya, women baseball. Program women baseball itu di dunia sudah ada, kurang lebih mungkin start mereka pengembangannya yang sekarang ya, mungkin 5-6 tahun ke belakang women baseball itu sudah digalakkan. Tapi kalau ada historinya, itu zaman dulunya itu di Amerika ada liga perempuan main baseball. Oh, ada ya? Ada. Gue lupa nama judulnya, The League of Their Own atau apa ya, gue lupa. Itu yang ada Madonna main di situ ya. Yang main Madonna. Nah, itu memang itu real story, tapi setelah itu perkembangan evolusi dan lain-lain 5-6 tahun ke belakang itu organisasi dunia, organisasi Asia itu mulai mikirin cewek main baseball. Gitu. Kalau di Indonesia itu mungkin baru ada yang mulai tertarik atau ada yang mikirin segala macam dari teman-teman klub di Indonesia, di Jakarta, di Banten, di Jawa Barat, di Bali. Itu mereka sudah start sejak mungkin 4 tahun yang lalu. Udah mulai ya? Jadi pergerakan ini udah mulai? Iya, pergerakannya sudah mulai gitu. Nah, ini salah satu juga mungkin
klub Citas itu mengambil sikap untuk ayo kalau kita mau majuin women baseball, kita sama-sama, kita bareng-bareng gitu untuk adik-adik perempuan yang pada mau main baseball, karena terkadang mereka suka kebingungan mau main baseball atau mau main softball. Iya. Gitu. At the end mereka mau kemana nih jalurnya nih, kayak kita dulu belajar aja kan, nanti ada mesti pilih major apalah segala macem gitu. Nah akhirnya kita ngambil sikap bahwa Citas itu didirikan untuk main baseball. Nah saat ini memang ada pergeseran sedikit, dan kita juga melihat kiblatnya memang saat ini di Olimpiade belum dipertandingkan, masih baseball putra dan softball putri, tapi kejuaraan dunianya sudah berjalan. Oh udah ada ya? Oke. Kejuaraan dunia sudah berjalan gitu. Nah itu menjadi sebuah tolak ukur kita bahwa kejuaraan dunianya sudah ada. Kenapa kita nggak start juga gitu? Karena kembali lagi kalau kita ketemu adik-adik yang mulai main baseball atau main softball, itu nanti at the end mereka yang tinggal putusin, oh gue mau main baseball, oh gue mau main softball. Ya kita berikan medianya lah kepada adik-adik yang emang pengen main baseball ya, dengan dari gender putri gitu. Jadi bukan kita mengkotak-kotakan mengkotak-kotakan gender, tapi memang ya memang di dunia sedang dipikir ini ada baseball putri gitu. Dan itu sangat seru sih, sangat seru. Iya, buat gua sih itu sesuatu ya itu memang lo bilang tadi 4 tahun ini sudah mulai dipikirkan beberapa daerah-daerah juga mengenai ini, dan akhirnya Citas pun melakukan implementasi, sebenarnya lebih ke action dan dimulai membuat satu course yang khusus memang untuk putri baseball. Ini bagus sih. Bagus sih, ini salah satu program yang baik. Nah, ini udah berbicara tentang sekolah, kuliah, klub. Sebagai seorang atlet pasti pingin banget jadi selalu membela bendera Indonesia sebagai seorang atlet, sebagai timnas. Kapan mulai dipercaya jadi timnas? Gue main tim nasional itu di kelompok umur U18 ya, under 18 tahun. Itu ada kejuaraan Asia, itu mainnya di Osaka, Jepang. Itu pertama kali gue gue lupa gue umur berapa, itu satu SMA tahun 97, 96 atau 97, gue lupa tuh, mainnya di Osaka. Itu pertama kali gue main untuk nama tim Indonesia yang exactly real tim Indonesia gitu. Kalau yang kayak tadi JYBA kita sedikit ke belakang, itu kan campuran ya. Dan itu namanya bukan Indonesia. Gitu, itu namanya Jakarta, karena kita presenting the Jakarta International School gitu kan. Kalau ini emang real tim Indonesia yang kita ketemu, ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan. Itu pertama kali gue ngeliat bener-bener gue ketemu orang yang di JIS sama yang di JLL itu monster. Ini bukan monster, ini Godzilla semua ini. Ini dewanya semua gitu. Itu pertama kali sih, dan pakai baju itu ya gue punya cita-cita gue pakai baju DKI Jakarta. Sebelum itu gue udah main di kejuaraan nasional ya di Indonesia, itu kelompok umur yang sama. Jadi dari kejuaraan nasional kelompok umur 18 tahun ke bawah itu dicari all-star-nya untuk berangkat ke kejuaraan Asia Championship yang Triple A. Zaman dulu bilangnya Triple A ya. U18 lah gitu. Nah disitulah gue berangkat. Oke. Dan posisinya memang sudah mulai outfielder nih ya? Itu sudah mulai outfielder sejak start yang gue berangkat ke Manila. Oh, ke Manila. Jadi itu udah pas posisi paten lah ya? Iya, udah mulai lah. Di situ startnya gue menjadi seorang outfielder lah. Nah, ini posisi outfielder. Sebenarnya apa sih yang diperlukan sebagai seorang outfielder yang tangguh? Lo harus punya lari yang sangat tinggi kecepatannya. Lari yang sangat cepat, terus lo harus punya eksplosif yang sangat bagus, dan lo juga harus punya mata yang sangat bagus. Kenapa? Karena lo harus benar-benar merhatiin dari back kena sama bola,
di situ starting point lo harus lari. Dan lo udah harus predict dan lo harus bisa reading the ball, dia akan jatuhnya tuh ke sana. Oke. Start dari kontak bola sama bat. Di situ lo benar-benar harus benar-benar fokus konsentrasi gitu loh. Kalau enggak lo miss persekian second, lo nggak bakal bisa ngambil bola itu. I see. Gitu. Nah, dari posisi itu lo punya nggak sih pemain andalan yang lo look up dari Major League Baseball ataupun dari pemain-pemain Indonesia itu sendiri di posisi outfielder? Punya pemain favorit nggak? Kalau pas gue udah mulai ceritanya meniti karir dari pribadi sendiri, itu gue ngeliat Ken Griffey Jr. ya, kalau dari MLB. Oke. Dia emang pada saat itu memang lagi jadi superstar. Dia emang rookie dan benar-benar bagus banget, dan kebetulan dia outfielder, center field. Kalau dulu gue masih kecil itu sebenarnya idola gue dari tim softball ya, pada saat itu gue ngeliatnya look up ke tim softball Indonesia itu ada namanya sampai sekarang juga, dan kebetulan kemarin dia bawa tim softball putra DKI Jakarta jadi head coach, namanya Daeng Rafli Mustafa. Oke. Kenapa gue suka sama dia? Dia bukan pemukul yang jauh segala macam, tapi dia larinya sangat kencang. Itu yang pertama kali gue lihat, gila nih orang lari kayak Kijang nih. Yang lainnya mukul jauh-jauh. Dia mukul nggak jauh tapi bisa positioningnya tuh bagus banget. Akhirnya bisa save. Nah itu gue senangnya di situ gitu. Oke. Itu idola gue sih dari pertama kali ya. Mungkin ini pertama kali gue ngasih tahu, bercerita bahwa pemain idola gue pada saat pertama kali itu bukan the legend Tony Pratono, tapi pemain idola gue Rafli Mustafa. Mantap. Dan gue pernah dipegang sama dia waktu main ke Osaka itu, pelatihnya ada lagi. I see. Nah ini ada satu momen yang buat gue sangat luar biasa. Gue lupa tahunnya, tapi pada saat itu adalah penentuan apakah Indonesia bisa tembus ke divisi 1 Asia, dan itu ada pertandingan final divisi 2 di pintu 1 ya, Asia divisi 2 Cup melawan Pakistan. Buat gue pada saat itu it's one of the most epic game in history for Indonesian baseball kayaknya. Boleh share sedikit gimana? Wah, begitu menang, I think the stadium is like roaring, like everybody is like happy, loud. Itu benar-benar the loudest event that I ever seen in pintu 1 kayaknya. Jadi lu bisa cerita gimana pada saat itu final divisi 2 baseball. Final divisi 2 itu tahun 2001. Itu kita bilangnya itu bisa divisi 2 atau kita bilangnya namanya Asia Cup karena kalau divisi 1-nya itu namanya Asian Championship. Oke. Asian Championship. Gitu. Nah, tapi kalau saat ini beberapa tahun ke belakang itu Asia Cup itu dibagi menjadi 2 divisi, satu East sama satu West. Kalau dulu digabung jadi 1. Oke. Kayak tadi yang lo bisa rasain aja, dan itu memang gue rasain dan gue alamin nih. Gue selama main di pintu 1 Senayan, berlatih di situ juga. Gue pada saat itu emang kebetulan jadi starting line up juga, dan posisi gue udah center field. Jadi pandangan gue melihat ke tribun, melihat ke biasanya penonton itu pada duduk, pada nonton, itu semua full. Itu penuh banget. Itu yang paling penuh, dan itu pertama kali gue merasakan bertanding dengan orang yang sangat banyak. Gitu. Itu rasanya apa ya? Rasanya bangga ya, apalagi pakai baju Indonesia ditonton orang, dan kita pada saat datang aja ke lapangan untuk warming up tuh, kita kebanyakan di situ juga banyak ketemu orang lain, bukan orang-orang komunitas dari Jakarta atau Indonesia gitu, tapi mereka tuh semangatin kita gitu. Gue wow, mereka nggak kenal gue loh,
Tapi kok sebegitu supportnya gitu, atensinya kok tinggi banget ya gitu. Di situ senang, happy, bangga gitu. Dan itu final memang itu lawannya Pakistan. Kalau secara di atas kertas kita tidak mungkin menang. Bola terbang gitu. terus. Bola dipukul keluar sampai sekarang mungkin jalur Transjakarta. Karena kita udah pernah ketemu dia di penyisihan dan kita dibabat habis sama dia. Gitu. Ya kan? Setiap pukul ceger home run, mukul home run. Gimana cara lawannya? Kita nggak ada home run kita sedikit gitu kan, dan lempar mereka itu pitchernya sangat kenceng. Gitu. Dan ya itu lagi. Ya puji Tuhan nggak tahu rezekinya di situ lagi, di baseball lagi. Dan itu pertama kali sejarahnya baseball Indonesia masuk ke divisi 1 atau Asian Championship. Dan gue sangat bangga lah ya bisa menjadi bagian momen sejarah itu bersama teman-teman satu tim. Dan itu menurut gue dream team juga. Kenapa? Karena itu diisi sama pemain-pemain senior softball yang tahun 97 mereka pernah nyetak emas mengalahkan Filipina. Gitu. Di situ gue main bareng sama Saiful Amri atau Bang Ambi. Terus di situ gue juga main juga bareng sama Uki Hakim. Pertama kali gue main bareng satu tim dengan Uki Hakim. Gitu. Di situ jadi emang komposisinya sangat bagus ya menurut gue. Jadi ada yang senior, ada yang tengah, ada yang masih junior. Jadi mungkin kekuatan itu kali ya. Dan itu kalau diceritain mungkin orang nggak percaya kali. Kok bisa ngalahin? Kenapa gue bisa cerita gitu? Karena first pitch gue inget pitcher Indonesia itu first pitch lempar pada saat kita play ball. Karena kita di situ home team, kita jaga duluan. Yang mukul itu Pakistan. Bola pertama itu dipukul home run. Dan gue jaga di center field, gue cuma oke, let's go. Di pitch, gue gak ada gerak sama sekali, gue udah tahu akan keluar, gue cuma nunjuk ke atas, itu keluar. Dan itu bola keluar. Itu nggak pertama kali gitu, dia. Waduh, bagaimana ini? Ya tapi, ya strateginya cukup unik sih menurut gue. Kita bisa menang gara-gara kita main kita main pendek, kita main single gitu ya. Ya itulah menurut gue ya. Susah sih kadang-kadang kalau orang kadang-kadang gimana ceritanya sih kalau pada saat lo menang itu kemarin segala macam. Wah lo harus ngerasain. Ya main baseball itu gue nggak tahu ya kalau olahraga yang lain ya. Kalau main baseball itu kita emang harus fokus itu pitch by pitch, play by play, inning by inning. Itu kita harus satu itu nggak bisa ke distract tuh pikiran. Jadi memang setiap pitch ya lo harus ready. Bola itu kepukul, lo harus bisa ngambil keputusan. Lo ambil atau enggak. Terus lo mau lempar kemana? Itu main baseball itu mental semuanya dan itu semuanya pikiran yang jalan. Gitu. Jadi kita sebenarnya main baseball capek ya karena mikir. Baseball tuh olahraga mikir sebenarnya. Oke. Nah itu Asia Cup itu juga gue inget itu pertama kalinya gue bisa lihat adek gue terpampang setengah halaman foto nangkep bola di outfield. Itu juga di Asia Cup. Itu masih simpen fotonya. Itu Asia Cup. Gue masih ada itu di Kompas. Itu di Kompas. Itu luar biasa banget. Gue begitu bangganya gue melihat adek gue ada di Kompas, di mana saat itu belum banyak internet, belum ada, tapi adek gue ada setengah halaman besar banget. Itu adek gue. Itu sih kebanggaan banget sih buat gue sebagai kakak lo. Nah, itu gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa masuk gue ya. Tapi itu masuk itu kejadian yang kalau gue ingat itu kejadian kalau bola itu nggak gue tangkap, tim Indonesia kalah. Itu kalau gue nggak salah ingat kita semifinal itu lawan Thailand. Gitu, kita lawan Thailand menang, kita masuk lagi di final. Jadi bola itu kalau gue nggak tangkap tim itu kalah. Jadi kayak bisa dikatakan kalah atau si Thailand itu akan kembali leading. Dan itu apa ya? Kayak momennya Thailand untuk bangkit gitu. Dan di situ ya gue bisa tangkap. Dan kalau gue ingat bola itu susah. Karena bola itu nggak lurus. Bola itu bolanya crossing. Gue lari, ini bolanya akan ke sini nih. Bolanya ternyata spinnya begini, bukan begini.
Speednya melintir ke arah sebelah kanan, dia akan pergi ke arah sebelah kanan. Jadi gue di situ gue udah mau give up. Ini nggak mungkin ini. Akhirnya ini split second, gue nggak tahu kenapa. Gue cuma punya firasat gue harus lompat. Gitu ya. Udah akhirnya gue lompat. Dapat. Di situ pas gue dapat, ini dia gue bilang. Oke, gue lompat. Karena itu kalau nggak salah ada runner 2, runner 3 atau hanya runner 2 atau runner 3. Pokoknya gue harus dapat bola, gue tangkap, udah gue lemparnya ke dalam. Itu gue ingat, gue dapat bola, gue tahu runnernya ada di sini. Mike pasti akan gue teriakin karena Mike main di shortstop. Gue dapat bola, gue jatuh, Mike, gue lempar ke Mike aja, udah urusannya Mike selesai. Oke. Nah itu setelah euforia lolos dari divisi ngelawan final lawan Pakistan, masuk nih divisi 1. Lo entering the land of the giant. Di situ ada Jepang, South Korea, China, Taipei, terus mungkin China juga ya. Terus nah itu menurut gue udah jelas perbedaannya gitu ya. Mereka udah ratusan, mungkin nggak tahu berapa puluh tahun mereka dari zaman World War II mereka udah main baseball kan. Apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar antara perkembangan baseball di negara-negara maju seperti mereka dengan baseball di Indonesia? Gampangnya sih kalau kita mau ngelihat main baseball itu kita ngeliatnya semua dari speed. Oke. Dari speed. Tahu bahasanya juga mungkin dari velocity-nya sih seorang pelempar. Itu semakin cepat si pelempar itu melempar bola, berarti levelnya itu semakin di atas. Oh, oke. Gitu. Kita ngeliatnya kayak gitu aja gitu. Jadi juga secara kalau kita lihat tim sana itu punya 1, 2, 3 pitcher yang lemparannya sangat kencang. Kemungkinan besar battingnya, pemukul mereka sudah pasti akan lebih bagus. Kenapa? Karena bolanya kenceng. Gitu. Karena level dilihat dari si tadi kecepatannya itu. Nah, jadi pada saat kita naik ke sana, mereka ya udah bukan Godzilla-nya lagi, ya monster Godzilla udah yang kita ketemu. Gitu. Dan di situ sih kalau gue secara pribadi itu ya gue pingin belajar, gue pingin ngeliat. Kalau bahasa sekarang mungkin gue bisa ngomong ya, ternyata di atas langit masih ada langit. Ya ini dia nih manusia-manusia ini. Gitu. Dan kebetulan kita di situ untungnya nggak ketemu sama yang kaliber gede. Oh, oke. Gitu. Jadi ada stagingnya lagi, ada stepnya lagi. Kita tetap ketemu di situ sama ada Filipina. Di situ ada Pakistan juga main, terus ada Cina yang di bagian bawah, sama ada satu lagi siapa ya, gue lupa, Thailand atau siapa gitu. Jadi kita main berempat dulu ini. Setelah berempat ini main, siapa yang juara? Baru ketemu ini nih si Goliath ini. Oke. Gitu. Tapi pengalaman gue yang sangat berharga di situ, itu pertama kali gue ketemu pemain profesional Jepang karena kita ada gathering. Ada night gathering gitu, kayak gala dinner gitu, kita ketemu. Ya di situ gue ketemu pemain pada saat itu pitcher mereka yang masih muda dan superstar itu ada Matsusaka. Matsusaka pernah main di Major League MLB juga. Terus ada. Saat itu dia belum di Major League ya? Belum, masih main di Jepang. Gitu. Terus ada yang namanya bilangnya, kalau kita orang Indonesia bilangnya Little Matsui. Itu ada Matsui kecil, sempat main di Major League juga, tapi pada saat itu dia masih main di Lions. Itu jadi emang itu ada Nakamura, ada, dan manajersnya atau pelatih kepalanya itu masih dewanya pelatih Jepang. Jadi gue bisa ketemu mereka aja gue happy gitu, dan gue foto dan masih nyimpen foto-foto mereka, dan gue punya tanda tangan mereka semua. Dan itu menurut gue mungkin biarpun tim gue babak belur, tapi achievement hidup gue kayaknya ini lebih besar kayaknya ketemu dewa gitu loh. Itu sih senang sih, bahagia lah. Oke. Nah ini Jepang sebagai salah satu barometer
bahkan Amerika pun bisa dibilang timnya kalah lah dari Jepang gitu. Jadi bisa dibilang nomor satunya di dunia kayaknya mungkin Jepang ya, bisa dibilang gitu? Atau enggak lagi? Takut salah gue ngomong, tapi kalau mau dilihat dari ranking aslinya, terus dilihat dari kejuaraan dunia, terus dilihat dari kejuaraan Olimpik kemarin, kan memang ada poin-poinnya ya kalau kejuaraan dunia itu. Gitu. Tapi memang waktu itu, gue lupa ya, kejuaraan dunia yang tahun berapa itu dipegang sama Jepang. Dua atau 3 kali gitu, Jepang nomor 1, Korea nomor 2. Oke. Habis itu baru Amerika. Setelah itu baru terakhir ini di World Cup Baseball itu Amerika juara 1. Oke. Jadi memang Amerika mungkin sekarang lihat Jepang juga bahaya serem jadinya. Kalau zaman ya kan, kalau dulu mereka mungkin lihatnya enggak, Amerika lah main baseball gitu. Jadi di kejuaraan dunia itu Amerika dikalahin abis-abisan sama Jepang gitu. Nah ini serunya lagi, gue tahu bahwa lo juga dekat dengan salah satu pelatih yang asalnya juga dari Jepang. Ini gimana ceritanya dan apa menurut lo value yang lo bisa dapet dari model kepelatihan dari coach yang lo kenal ini? Boleh cerita sedikit? Mungkin yang sekarang juga kemarin kerja bareng kali ya, waktu kita buat PON Papua itu ada namanya Kazuto Nonaka, dan dia juga beberapa kali udah pernah megang tim nasional Indonesia. Gue cukup lama kenal lah ya gitu. Jadi sebelum gue banyak cerita, mungkin gue kalau ditanyain lo Japan mindset atau American mindset, kalau gue Japan mindset gitu. Karena ada buat gue value-nya menurut gue itu jauh lebih dalam buat gue pribadi. Kalau Amerika mereka lebih melihat dan mengandalkan kekuatan, karena memang posturnya kan gede ya orang Amerika gitu loh. Badannya gede, ototnya lebih gede. Jadi emang mereka ya memang terlihat bener-bener gue main power aja udah, gue main strength aja udah, pukul bola keluar gitu. So, kalau bahasanya baseball sih mereka long ball hitter gitu. Kalau di Jepang yang menariknya buat gue secara pribadi itu adalah value-nya. Gimana semangat juang lo dibentuk. Gitu. Karakter itu yang dibentuk. Gimana disiplin lo, gimana hard work lo pada saat lo latihan. Gimana determinasi untuk lo ngelawan diri lo sendiri. Itu sangat keras gitu loh. Jepang melihat hal itu gitu. Jadi kalau bisa dikatakan mungkin dua-duanya kalau latihan baseball Amerika sama Jepang dua-duanya keras gitu, tapi kok gue lebih ngelihat value-nya di situ, kok ini lebih keras nih orang Jepang gitu. Ada filosofinya ya. Iya, mereka benar-benar seperti itu. Kenapa? Karena memang semangatnya itu, spiritnya itu yang selalu dibangun sama mereka gitu. Lo mau menang kalah mah itu urusan belakang, tapi gimana lo coba memenangkan battle lo pada saat itu gitu. Itu yang menurut gue jauh buat gue lebih jadi pegangan gue sebagai pelatih sekarang. Ya itu emang yang harus ditanamkan gitu loh. Lo menang, ya gue punya teori sih, gue nggak tahu teorinya sama orang lain apa enggak gitu. Kalau Amerika lo mukul satu orang, home run keluar pagar. Tapi di satu tim itu cuma bisa satu orang yang mukul home run. Tapi kalau Jepang, lo mukul single ada 9 batter, itu diputer 9 poin. Lo dapat at least 8 atau 7. Ya. Iya kan. Kalau gue cuma coba pikir lebih simpelnya. Dan juga kita orang Indonesia mirip-mirip sama orang Jepang kecil-kecil. Bukannya mimpi untuk keluar mukul home run, enggak gitu. Tapi ya let's make it simple, how to win the game, how to win the battle, how to win the tournament. Single aja udah. Gitu. Gua akhirnya ke situ gitu. Dengan punya spirit yang sangat tinggi ya orang Jepang. Kemarin ya setiap kali kalau ada yang bantu orang Jepang itu, anak-anak atau atlet gue selalu ngomong, gila nih, ini kita Romusa ini. sangat keras gitu. Jadi sama Nona Kasan ini gue kemarin kerjasama ya, benar-benar coba bikin program yang terbaik ya untuk PON ini. Jadi kita
gue juga nggak insist dengan ide gue secara 100% atau dia juga seperti itu. Jadi memang kita kolaborasi lah, karena kan kalau menurut gue juga kacamata gue, orang Indonesia mempunyai karakter yang berbeda, orang Jepang mempunyai karakter yang berbeda, tetapi ada yang bisa disamain. Karena kalau plak pakai cara orang Jepang, atlet Indonesia pasti mati. Pasti mati. Karena kita belum terbiasa. Gitu. Kedepannya pasti bisa, tapi karena kita belum terbiasa. Karena ya sangat sulit gitu. Apalagi kita olahraga ini kan, baseball sebenarnya belum menjadi olahraga, tetapi jadi dari hobi yang menjadi olahraga. Masih di situ gitu. Gitu. Berbeda sama PSSI saat ini dipegang sama pelatih Korea, menurut gue itu jempol. Karena mereka semuanya sistemnya, metodenya sudah sangat profesional. Lo memang kerjaan lo memang benar-benar seperti Major League, kerjaan lo bangun pagi lo latihan, lo dibayar, gitu. Kan? Nah itulah yang ya dinamika itu akhirnya coba kita kolaborasiin lah, gitu loh. Itu salah satu contoh. Nah ini ngomongin tentang kekuatan Amerika. Tahun 2013 lo punya pengalaman membawa tim usia 12 kali ya ke Amerika di Indianapolis. Kayaknya Little Pony League lah, Pony League ya. Pony League. Namanya Pony League. Nah, ini lo pada saat itu sudah menjadi coach ya. Dianggap menjadi coach lah ya. Coach. Nah, ini gimana lo bisa terlibat dan apa pengalaman lo yang bisa lo dapat sebagai seorang pelatih mengenai Pony League itu? Kalau untuk teman-teman itu kayak anak-anak masih kecil lah ya, jadi seperti pembibitan. Apa value yang lo bisa dapat pengalaman lo ngebawa anak-anak Indonesia ikut turnamen di Indianapolis, Amerika? Jadi Pony League sama Little League itu sama. Cuman beda, kayak beda perusahaan lah, gitu. Beda organisasi. Gitu. Nah, kebetulan di situ gue sebelum berangkat itu ada namanya Pony League regional, itu adanya di Jakarta. Dan kebetulan gue diminta bantu sama klub Garuda untuk jadi pelatih. Gitu. Nah di situ kita bisa menangin kejuaraan di regional. Jadi ntar gue potong sedikit nih. Lo saat itu udah cita ya? Udah cita. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya antara Cita sama Garuda sebenarnya dalam apa ya, roda kompetisi dan lain-lain nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, itu hanya urusan orang tua zaman dulu, kita nggak peduli. Oke. Lanjutin. Jadi itu emang cukup unik gitu. Jadi sebelum itu kan ada PON tahun 2012 di Riau. Sebelum PON 2012 di Riau itu ada SEA Games di Palembang 2011. Nah, jadi runtutan itu, dan sebelum itu gue juga megang tim DKI Junior U18 dari tahun 2008 sampai 2009. Gitu. Nah, sepertinya pada saat itu pengurus Garuda melihat gue, mungkin menurut gue ya, ini dari versi gue gitu. Jadi pada saat gue selesai di PON itu, gue dipanggil sama ketua umumnya Garuda, namanya Om Heru Wicaksono. Gitu. Coach Berto mau nggak bantu Garuda? Kita lagi mau ada kejuaraan. Ada 2 kejuaraan pada saat itu. Yang satu Aspak namanya, Asia Pacific Turnamen. Terus satu lagi ada Pony. Oh boleh om, nggak ada masalah. Udah akhirnya latihan segala macam, ikut kejuaraan Pony. Kalau kita mau cerita yang ke Amerika, kebetulan juga juara. Dan kalau juara di situ pada saat yang di regional kemarin, itu langsung berangkat ke Amerika. Memang jadi puncak pertandingannya Pony itu semuanya akan main di Amerika, karena ketemu di Amerika itu juga dari regional Amerika, itu dari state-nya mereka datang. Nah, kita perwakilan dari Asia Pasifik. Gitu, kita perwakilan dari Asia Pasifik. Nah, kita berangkat ke sana. Value-nya kalau gue lihat di sana itu adalah yang memang benar-benar yang namanya olahraga baseball itu pembentukan karakter.
Dan itu juga Nafas sama sikapnya Citas memang bagaimana caranya kita bisa membentuk karakter adik-adik atau anak itu mempunyai karakter yang seutuhnya melalui olahraga baseball, dan itu sangat terlihat pada saat gue di poni di Amerika itu. Jadi memang biarpun kita pertandingan sekeras apapun, tapi kita melihat semua karakter anak-anak itu sangat baik dari semuanya. Jadi di dalam lapangan lo benar-benar seperti gladiator, lo bunuh-bunuhan ya bahasa kasarnya, tapi setelah itu ya udah lo kembali lagi seperti anak-anak. Lo bergaul dengan semuanya, lo main, lo ketawa segala macam. Nah di situ menurut gue memang udah bener sih ini olahraga, memang pembentukan karakter ya gitu loh. Dan di situ sih ya jujur cerita historinya nggak terlalu enak ya. Gue ketemu anak umur 13 tahun tingginya segue. Badannya lebih gede dari gue. Ya, yang tim gue bawa badannya kecil-kecil semua. Ya kita dibabat sama mereka. Jadi ya itu bisa kelihatan sih kalau kayak gitu. Tapi yang memang gue juga diskusi sama pengurus Garuda saat itu adalah untuk melatih mental, biarpun memang sudah bisa dipastikan di atas kertas kita akan dibabat segala macam, tapi kita belajar, gue bilang gitu, kita belajar bagaimana mereka bermain, gitu, apa value yang mereka bawa, mereka ciptakan, environment baseball itu seperti apa, lo as a baseball player itu harus seperti apa, itu yang coba gue sharingkan ke pengurus gitu loh, karena mereka ya memang pasti menanyakan kepada gue, karena pada saat itu gue diminta bantuan jadi pelatih kepala ya. Targetnya apa coach? Waduh, om kalau ditanya target udah keluar negeri saya bingung om. Di atas kertas kita mohon maaf sih om, sulit gue bilang gitu. Tapi ya kita lihat sisi lainnya aja dari olahraga baseball ini, value apa yang bisa diberikan ke anak-anak menjadi sebuah pengalaman yang bagus ya gue bilang. Jadi ya targetnya kita ke sana ya seperti itu. Pada saat itu kita ke Indianapolis. Indianapolis, terus bilangnya daerahnya namanya Lafayette, Indianapolis. Dan itu pertama kali gue menginjakan di negeri Paman Sam, dan gue itu gue bersyukur banget gitu. Jadi apa ya, banyak dari cita-cita dari yang gue bayangin dulunya lewat olahraga baseball ternyata gue nyampe. Karena itu semua gitu. Kayak tadi gue sempat cerita ya di awal, jadi kok kayaknya rasanya rezeki gue ada di baseball ya. Dan gue udah pernah ngerasain seperti itu ya, mungkin gue juga terbentuk dari olahraga baseball, dan emang gue harus, kalau lo udah mulai lo harus selesaiin. Gue punya prinsip itu gitu. Jadi ya udah, gue all out setiap kali ngapain di baseball, atau akhirnya di kehidupan nyata gue ya gue harus all out. Dan ternyata bayangan-bayangan itu semua terafirmasi dan itu terjadi semua. Gue bisa ke Amerika, nggak ada bayangan ke Amerika gimana cara, gue ke Amerika, dan kebetulan saat itu lo udah tinggal di Amerika, lo nggak pernah pulang, dan ya gue bisa ketemu lo. Jadi menurut gue perjalanan baseball gue cukup unik ya. Bukan cukup ya, gue sangat bersyukur sih. Oke. Nah ini kita kembali tarik lagi ke kompetisi. Salah satunya adalah SEA Games. Ini SEA Games itu baseball itu sebenarnya masih ada nggak sih? Dan apakah jika ada kompetisinya seberapa ketat di antara negara-negara Asia Tenggara, dan Indonesia sendiri saat ini posisinya ada di mana? Dari belakang dulu ya. Indonesia saat ini di Asia Tenggara sedikit bahaya. Kalau mungkin dari terakhir SEA Games 2011 masih bisa dikatakan Filipina musuh terberat di Asia Tenggara, dan kita sebenarnya sejajar dengan mereka. Tinggal itu faktor luck, faktor persiapan, sama siapa yang jauh lebih siap di final itu pasti akan juara. Oke. Karena kita di 2011 itu kita kalah sama si Filipina. Gitu. Nah saat ini posisinya Indonesia sedang kritis karena kita juga sangat jarang mengikuti
terutama single event kayak Asia Cup tadi apa segala macam itu kita sangat nggak terlalu terasah lah ya tim Indonesia akhirnya dan juga nggak sering melihat tim Asia Tenggara yang perkembangannya seperti apa gitu. Kita saat ini mungkin bisa dikatakan nomor 3 kayaknya ya. Ada Filipina nomor 1. Keduanya itu masih bisa dikatakan kemarin terakhir itu terlihat masih ada Thailand. Thailand itu masih ada Hong Kong sekarang. Dan kita di nomor 4. Setelah itu ada Singapura. Jadi, Hong Kong masuk Asia Tenggara ya? Asia Tenggara dia masuknya. Gitu. Oke. Nah, kalau pada saat kemarin di SEA Games terakhir Manila, kita nomor 3. Nomor 1-nya Filipina, nomor 2-nya itu Thailand, kita nomor 3, Singapura nomor 4. Oke. Dan apakah masih akan dipertandingkan SEA Games ke depan? Jadi kalau SEA Games atau Olimpiade itu semua tergantung dari negara yang membuat kejuaraan itu. Kalau emang menurut mereka punya tim, kemungkinan besar mendapatkan medali dari situ mereka pertandingkan. Oke. Yang saat ini seharusnya kan ada di Vietnam. Yang gue dengar sih katanya di Vietnam ada, tapi kan belum tahu nih kejelasannya seperti apa gitu. Karena jadi COVID ya. Iya, tergantung negaranya lah. Gitu misalnya kayak di Malaysia udah pasti nggak ada baseball. Oke. Gitu. Jadi dilihat juga negara-negara yang punya tim baseball juga sih, baru dipertandingkan SEA Games itu. I see. Nah, ini kita bergerak lagi yang levelnya lebih nasional nih. Yang masih anget-angetnya baru penutupan Pekan Olahraga Nasional di Papua. Ngomongin kompetisi ini tentunya ya DKI Jakarta kita tahu merebut emas. Congratulations coach and team. Kemudian apa sih sebenarnya arti PON untuk atlet-atlet baseball di Indonesia? Artinya? Ya. Artinya PON itu apa? Mungkin jokes, mungkin ada yang bilang ini adalah sebenarnya ini pertarungan bergengsi yang ada di Indonesia. Iya pasti. Untuk baseball, terkhususnya ya, karena gue ada di ranah baseball terkhususnya. Jadi jokesnya itu juga adalah lebih sulit masuk ke tim daerah untuk main di PON dibandingkan masuk ke tim nasional. Karena gesekannya internal itu juga sangat tinggi, kompetisinya internal mereka juga di setiap daerah itu juga sangat tinggi. Jadi memang putra terbaik yang akan main untuk daerahnya masing-masing, dan itu fighting spirit untuk gengsinya yang mereka pakai bajunya itu lebih tinggi. Dan memang apa ya? Ngomong-ngomong baju coach, itu baju itu memang keren banget ya coach. Baju DKI Jakarta nih luar biasa banget nih sekarang. Ini bagus nih. Ini sponsornya namanya Slugger nih. Waduh. Slugger dari Jepang. Jadi ini pertama kali mungkin gue punya baju yang real baseball ya, dan ini ada mereknya Slugger. Bahannya bagus banget, dipakai juga kayaknya ganteng banget jadinya. Keren. Ganteng. Beda emang. Baju ada mereknya beda gitu. Oke. Nah, jadi, lanjut coach. Gengsinya emang beda lah gitu. Jadi memang kita persiapan juga, teman-teman daerah juga mempersiapkan dengan sangat baik ya, sangat dipikirin semuanya. Apa ya kalau ngomong gini, sampai saat ini gue juga masih mempunyai euforia yang belum stop sih sebenarnya dari PON. Otak gue juga sebenarnya kayak lo harus ngobrol nih kita masalah yang apa untuk PON sama yang mau buat konten gue segala macam. Sebenarnya otak gue tuh masih ngeheng. Kenapa masih ngeheng? Mungkin hampir 3 tahun gue harus mikirin tim ini seperti apa, mulai dari persiapan A sampai Z gitu. Jadi persiapan PON saat ini nih udah dimulai dari 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu, karena kita ada persiapan pra-PON sebelum PON, dan itu mencari tiket untuk main di PON gitu. Jadi persiapannya setiap PON itu sangat panjang, sangat melelahkan, prosesnya sangat banyak. Dan gimana efek COVID, coach? Efek COVID itu sangat
sangat mengganggu. Sangat mengganggu, tapi itu sebuah halangan yang udah harus kita hadapi bersama karena ceritanya memang COVID, tapi persiapannya harus tetap jalan. Kita lebih mikirin dan kita lebih sering berbicara pelihara mental atlet bagaimana. Karena pada saat itu kita pernah di fase pada saat kita lagi latihan dan itu memang di awal-awal program untuk persiapan PON. Tapi masuk di bulan Maret itu lockdown pertama. Stop. Sedangkan itu memang grafiknya anak-anak dari yang masih dari 40% itu kita lagi mau naikin sampai ke 70% dan itu udah lagi kelihatan signifikan kenaikannya gitu loh. Mau dari skillnya, mau dari tekniknya, mau dari fisiknya, mau dari teamworknya. Jadi itu memang permulaan kita lagi develop individu dan tim. Itu lagi naik-naik. Saat stop, itu atlet stres. Pelatih jauh lebih stres. Gitu, karena kita nggak bisa latihan sama sekali. Tapi kita diarahin sama KONI DKI adalah untuk melakukan namanya latihan mandiri di rumah. Sedangkan coba lo pikirin olahraga permainan, cabang olahraganya baseball yang harusnya latihannya sama-sama, tapi lo latihan sendiri di rumah. Gimana caranya? Metodenya bagaimana? Ini kan semua belum pernah ada yang ngerasain pengalaman seperti ini. Semuanya baru. Semuanya baru. Di situ akhirnya gue cuma kepikiran sebagai pelatih kepala, ya there is no excuse. Semua tim merasakan hal yang sama. Semua daerah merasakan yang sama. Semua cabang olahraga merasakan yang sama. Even kalau gue compare itu, ngelihat yang tim persiapan untuk Olimpiade, mereka melakukan hal yang sama. Ya disitulah challenge kita ya sebagai official, sebagai atlet, gimana cara ngejalaninnya. Ya pelan-pelan ya sama, ya kita harus percaya aja sama diri kita bahwa kita bisa ngelewatin ini dan kita nggak sendirian. Itu yang coba kita bentuk kemarin untuk ngelewatin si COVID. Siapa gitu loh. Jadi poinnya sih itu, mau latihan lempar tangkap, ibaratnya lo jadi atlet, lo lempar tangkap di rumah sama siapa? Sama tembok. Sulit gitu. Memang ada lah drillsnya untuk lo latihan, tapi siapa yang evaluasi? Siapa yang monitoring lo? Siapa yang lihat, oh salah lo, harusnya begini begitu? Siapa? Gitu. Nggak bisa lo menilai diri lo sendiri kan nggak bakal bisa. Mungkin bisa tapi outputnya nggak bakal maksimal lah. Gitu. Akhirnya yang kemarin kita lakuin juga akhirnya cuma seperti maintenance, at least kondisi fisik lo tetap terjaga. Pada saat lo comeback, lo nggak start benar-benar dari nol. Itu ya kita pikirin. Gitu sih. Nah ini PON Papua, ini kayaknya pertama kali lo menginjakan kaki di Pulau Papua nih ya, dan karena lo bisa sampai ke Papua berpartisipasi dalam ya Pekan Olahraga Nasional, sampai akhirnya kita kayaknya baru tahu ternyata kalau ya memang kita tahu opa kita pernah Sorong dan kita baru tahu ternyata buyut kita dulu ya kerjanya di Sorong, makanya kenapa Oma di sana dan Opa ke sana dan akhirnya mereka bisa menikah itu juga karena di Papua. Akhirnya kepergian lo itu membuka sejarah keluarga. Akhirnya kita tahu bagaimana mereka bisa ketemu dan itu adalah karena Papua. Nah, lu sebagai peserta dari Jakarta saat itu gimana sih ngelihat Papua dari masyarakatnya, dari infrastruktur yang sudah dibangun dan motivasi mereka untuk datang ke stadion itu seperti apa sih kondisinya di Pekan Olahraga Nasional khususnya untuk baseball? Kalau untuk secara general Papuanya sih maju ya kalau gue lihat gitu. Maju memang pemerintah pusat, presiden, semua segala macam memang fokus untuk memajukan tanah Papua lewat PON kalau yang gue lihat ya secara kacamata gue ya gitu. Dan infrastrukturnya semua diperbaiki, diperbanyak, fasilitasnya semua ditambah-tambah segala macam. Jadi pada saat gue kesana, gue landing pertama kali, gue cuma lihat gila ini Papua, keren banget menurut gue gitu loh. Gue bisa ke situ, gue akhirnya
ya itu lagi, kembali lagi, gue cuma bisa bersyukur doang, ya gue terima kasih sama Tuhan, cuman karena baseball gue bisa nginjak Papua. Kembali lagi, cuman gara-gara baseball gue bisa ngelihat yang orang susah ngelihat, orang jarang datang ke sana, tapi gue nyampe gitu loh. Nah itu yang pertama kali gue landing, gue di bis menuju ke lapangan latihan pertama, menuju ke penginapan, gue lihat ini Papua keren banget ya. Terus orang-orangnya juga secara perawakan memang mereka menyeramkan, tapi mereka baik. Mereka sangat ramah. Ya terkadang orang kan melihat dari penampilannya, dari perawakannya, wah kulitnya gelap, apa segala macam, orangnya kayaknya serem. Enggak. Mereka sangat ramah. Mereka sangat welcome juga dengan orang-orang yang datang dari setiap daerah ya, bukan hanya DKI Jakarta. Jadi kita dapat servis yang baik, dapat sambutan yang hangat dari mereka gitu. Dan ya kalau gue di sisi lain gue cukup bahagia melihat orang Papua bisa mendapatkan sajian yang baik menurut gue. Gitu, mereka happy melihat itu gitu, kayak ya happy lah kalau gue lihat kemarin di sana ya gitu. Dan untuk baseball khususnya ya mereka all out untuk bikin stadion yang ukurannya semua standar internasional, dan mereka punya 2. Satu di Universitas Cendrawasih itu ya. Cendrawasih di lapangan udara Sentani, di Lanut. Gitu. Semoga bisa di-maintain dan bisa anak-anak Papua bisa bibit-bibitnya bisa lebih banyak lagi dengan adanya fasilitas. Harusnya sih ya, gue punya pemikiran sangat positif karena Papua punya bentuk fisik yang udah ada isinya gitu loh. Main baseball itu perlu, itu cukup, mereka udah tinggal latihan teknik aja menurut gue. Iya kan? Oke, harusnya Papua oke. Nanti tuh ngomong juga tentang lu datang begitu infrastrukturnya luar biasa. Nah ini sebenarnya mungkin gue sebagai orang luar, gue inget tahun 90-an itu kita cuma bisa lihat pintu 8, pintu 1, Cemara 3. Semuanya lapangan softball. Akhirnya pintu 1 di Pugar. Itu pertama kalinya bisa lihat stadion yang buat gue saat itu tahun 2000-an mungkin atau sebelum. Itu luar biasa banget. Bahkan di situ ada betting cage, tempat latihan mukul, ada yang jual hotdog. Itu pertama kali kita bisa, ini standar yang bagus sebagai lapangan baseball. Nah sekarang kita punya lapangan Rawamangun. Ini untuk yang di Jakarta punya lapangan Rawamangun. Bahkan di Papua punya 2 lapangan baseball. Ini sebenarnya support pemerintah untuk kemajuan baseball Indonesia seperti apa, Coach? Dari pemerintah, dari infrastrukturnya, dan juga untuk khususnya untuk sisi kepelatihan, karena kita ngobrol dengan coach ya, seperti apa? Infrastruktur kayaknya udah mulai merata ya. Cuman PR-nya itu adalah ya kita harus sama-sama kerja dari semua daerah. Gitu, kita harus sama-sama bangun. Kalau kita sama-sama bangun, kita ciptain bibit-bibit di setiap daerah yang ada lapangan baseball, at least yang ada lapangan baseballnya aja. Itu sudah bisa sangat membantu baseball Indonesia menurut gua ya, secara pribadi gitu loh. Jadi coba kita mulai tidak egois ya untuk mikirin diri sendiri, mikirin daerah sendiri, tapi ada teman-teman yang di setiap daerah mereka kepingin untuk jadi atlet baseball. Jadi kita harus sama-sama bangun gitu loh. Ya dengan apalagi sekarang komunikasi udah lebih gampang, ada internet apa segala macam, terutama dengan tadi lo sempat mention ada segi kepelatihannya seperti apa ya. Ya sekarang kita brainstorming, kita sharing informasi, kita sharing knowledge aja. Gitu. Jadi kita sama-sama. Jadi kemarin gue juga sempat ditanya sama wartawan. Itu wartawan Papua kalau nggak salah, dia juga nanya hal yang sama kayak lo, gimana Papua? Terus ke depannya Papua seperti apa? Gue bilang, ayo kita bangun sama-sama gitu. Biarpun kita ada jauh di Jakarta, tapi kita tinggal komunikasi, apapun itu bentuknya pasti akan kita bantu. Jadi kalau emang cuma hanya DKI sendiri juga yang akan maju, baseball Indonesianya tidak akan maju.
gitu. Kita cuma bisa menang sendiri. Buat apa kita menang sendiri? Karena ruang lingkupnya memang kalau kemarin kita fight abis-abisan untuk atas nama daerah provinsi masing-masing gitu. Tapi kalau gambaran besarnya itu yang harus kita pikirin bukan hanya daerah kita masing-masing, tapi baseball Indonesia mau dibawa kemana? Gitu. Makanya tadi gue sempat mention kan ya, kita lepasin dulu ego kita sendiri secara pribadi, secara daerah, secara klub, secara apapun itu bentuknya organisasi, tapi yuk yang emang kita ada di olahraga baseball, Insan Baseball Indonesia, kita harus jadi satu, sama-sama kita majuin deh olahraga ini. Dan baru kita bisa ngobrol lagi, bisa ngomong lagi. Di kancah Asia dulu aja, Asia Tenggara lagi, kita naikin nomor 1 lagi. Jadi kita satu-satu aja gitu loh. Realistik lah gitu kalau mikir lah. Jadi pitch by pitch lagi nih coach ya. Pitch by pitch lagi, jangan langsung ke home run aja, nggak bakalan bisa nanti, susah gitu. Dan gue punya rasa ya, kemarin gue di Papua, gue ngeliat juga tim Papua yang kemarin, mereka akan maju. Gue punya pemikiran itu, mereka akan maju. Tinggal ayolah kita sama-sama deh, kita sama-sama. Gitu. Nah nih kita balik lagi ke final PON Papua antara Jakarta dan Lampung sebagai head coach nih bersama coach juga Michael Trisnadi, coach Farid, coach Reza, sama tim manager Pak Heri Setiawan. Gue begadang tuh waktu itu ngeliat dari mata gue terem sampai melek karena gila itu game itu sekali lagi gue ngerasa disuguhin apa ya, itu pertandingan nasional yang itu final itu kualitasnya kelihatan banget di pertandingan itu, susul-susulan dari playernya juga kelihatan all out, semuanya all out. Dan akhirnya mungkin karena faktor luck juga Jakarta bisa mengalahkan tim Lampung. Nah pada saat tim Jakarta menang, karena kita lihat juga ya message keluarga, oh ini Lampung kuat nih, Jakarta mungkin bisa ini. Jadi Jakarta sendiri juga bukan tim dream team kemarin gitu, tapi akhirnya bisa menang. Dan begitu menang terlihat jelas di lapangan semua player ada yang nangis, ada yang haru lah, begitu haru. Menurut gue perjuangan kalian itu memang semuanya dari hati, determinasinya kelihatan benar bahwa kalian semua tuh selama 3 tahun persiapan seperti yang lo bilang tuh udah berkorban banyak. Lo ninggalin Intan, istri, dan yang lain lagi juga sama, banyak berkorban untuk bisa mencapai prestasi mendapatkan emas di PON. Apa sih tipsnya untuk lo sendiri sebagai head coach? Buat gue ini ngelihat lo tuh membangun kebersamaan di dalam tim itu sendiri sampai akhirnya bisa menjadi juara. Tipsnya ya, tipsnya sama-sama. Kalau gue di awal gue pernah ngobrol sama tim ya, official, ada atlet, gue bilang coba kita sekarang beda cara berpikirnya, bukan kerjasama. Gitu. Karena menurut gue pandangan arti kata kerjasama sama, kalau kita bandingkan dengan sama-sama kerja, itu beda. Gitu. Jadi gue coba berpikir sama-sama bekerja, bukan kerjasama. Karena kalau kerjasama kayak gue kerjasama sama lo, gue duduk, lo kerjasama. Iya kan, itu gue nggak tahu ya gue salah atau benar gitu loh. Tapi gue punya pemikiran seperti itu gitu. Di awal gue bilang target lo apa masuk di tim ini, karena kita ada interview. Kemarin gue bikin interview sebelum kita persiapan, kita interview satu-satu. Gitu, target lo masuk di tim ini apa, jadi semua gue interview gitu, gue tanya lah gitu, dan semua udah kekumpul jadi satu. Kebanyakan bahasa yang keluar adalah gue mau medali emas. Gitu, sepakat gue bilang, tujuannya sama ya, semua mau medali emas atau mau juara satu. Oke, kita sepakatin bersama, baru kita tarik ke belakang.
Caranya gimana? Gue bilang gitu. Mau jadi juara pasti ada caranya. Caranya yang paling mendasar menurut gue adalah sama-sama kerja. Kita tim official kerja, kalian atlet juga kerja. Gitu. Jadi bukan hanya atlet yang bekerja, official yang nggak kerja atau kebalikannya, enggak. Kita sama-sama kerja. Hanya yang berbeda adalah tugas dan tanggung jawab. Kalian atlet, kerjaannya, tugasnya berlatih, ikutin arahan. Nah, kita tim official, gimana caranya membuat program yang cocok buat kalian. Bukan yang terbaik. Karena terbaik susah, kita cari yang terbaik susah. Tapi yang cocok untuk kalian supaya bisa kita bawa menjadi juara seperti target yang kita sama-sama pengen. Jadi semuanya itu harus sama. Gitu. Itu satu warna, satu napas, satu semangat, satu pemikiran. Terus juga mungkin tadi lo sempat mention ya, gue masih mengulang-ulang tontonan final kemarin karena orang banyak cerita itu emang gila banget finalnya, terus itu haru banget, sama orang bisa merasakan katanya teamworknya itu satu gitu loh, hatinya juga satu. Dan yang sering gue juga ingetin ke tim itu adalah lo harus ikhlas. Gitu. Ikhlas dalam arti kata ya lo harus honest sama diri lo sendiri pada saat lo di lapangan, lo untuk latihan, lo struggling, lo untuk latihan gitu. Jadi memang lo akan mendapatkan sesuatu kalau lo hanya datang, oh ya gue emang latihan hari ini, gue latihan berapa, 1000 bola gue pukul, tapi there is no purpose pada saat lo betting dan lo nggak punya tujuan, lo nggak punya rasanya, dan untuk siapa lo melakukan itu, menurut gue nggak bakalan tercipta apa-apa gitu. Jadi memang ya kalau emang main di final kemarin, memang tim yang masuk final adalah ya kita main mental. Jadi memang mental yang gue siapin semuanya gitu, karena prapon memang kita menang lawan Lampung gitu. Tapi setiap yang pernah gue rasain main di prapon, main di pon beberapa kali, itu adrenalinnya, mentalnya, semangatnya, fokus konsentrasinya pada saat udah masuk di pon itu berbeda. Jadi itu yang kita gembleng gila-gilaan mereka di luar dari skill. Skill juga kita gembleng abis-abisan gitu loh, dengan ada beberapa metode yang baru, cara kepelatihan yang baru, kolaborasi sama Nonaka segala macam, sama teman-teman pelatih yang lain. Itu kita coba ramu yang cocok buat mereka untuk membawa mereka supaya bisa jadi juara. Itu sebenarnya kemarin sih cikal bakal dari program yang kita bentuk ya. Oke. Nah ini kita tentunya untuk komunitas baseball atau untuk orang-orang yang baru nonton baseball, kita berharap kita bisa pun nonton lagi nih kualitas game, tidak hanya di final tapi juga pada saat penyisian atau game atau turnamen-turnamen lainnya. Gue ngeliat juga support dari media-media sosial seperti ada Pakpok ID, terus ada beberapa lagi channel yang membroadcast live. Ini kayaknya pertama kali gue bisa lihat, dan ini sebenarnya bagus banget untuk promosi olahraga baseball dan tentunya juga softball ke masyarakat. Nah, tadi juga sempat lo mention bahwa kompetisi universitas sempat mati pada saat itu, dan SMA mungkin nggak kedengeran. Sementara untuk kita bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan berkualitas, kita perlu bibit. Nah, ini baseball tanah air tentunya harus melempas tongkat estafet itu ke generasi berikutnya kalau kita mau bertahan untuk bisa melihat game-game yang berkualitas seperti di final kemarin. Kalau menurut lo sendiri, baseball itu sebenarnya olahraga mahal nggak sih? Karena di Houston Astros itu punya jagoan namanya Jose Altuve, dia orang Venezuelan. Dia pernah ada film dokumenter, dia kasih lihat, ini tempat gue main pada saat gue masih kecil, tanah dan nggak ada tribun, nggak ada apa. Artinya dia bukan orang yang kaya gitu, tapi dia bisa menjadi Major League Baseball All Star, salah satu yang tim utama Houston Astros yang saat ini masih bermain di sebelum ke World Series ya, masih bertahan.
Jadi ini gimana menurut lo? Karena dulu gua waktu kecil kan kasti itu bisa masuk tuh, walaupun bukan baseball atau softball ya, tapi kasti memperkenalkan gimana sih sebenarnya permainan memukul bola ini bisa ada, tapi abis itu kasti hilang. Ini gimana promosi olahraga baseball biar bisa bergairah lagi dari mulai tahap sekolah? PR yang panjang dan satu hal lagi ya yang harus dipikirin adalah kita harus sama-sama, itu aja. Kita harus sama-sama. Startnya dari mana? Startnya dari sekolah. Startnya dari sekolah. Karena kita kan kita bernaung di bawah organisasi juga. Kalau di setiap provinsi itu ada namanya Pengprov Perbasasi. Misalnya kayak Jakarta itu Pengprov Perbasasi DKI Jakarta, ada Pengprov Perbasasi Jawa Barat, ada Pengprov Perbasasi Lampung. Nah, semua ini harus kerjasama, gitu. Semua ini harus kerjasama, pembentukan bibit dari mulai sekolah-sekolah, gitu. Karena kayak tadi lo bilang, Altuve berangkat dari keluarga yang bisa dikatakan bukan mampu, kurang mampu, dan memang banyak pemain baseball yang dari Amerika Latin itu main di Major League Baseball Amerika, itu mereka start dari memang kurang mampu, gitu. Yang menurut gua yang bisa dijual dan memang ini mempunyai dampak yang sangat besar adalah pembentukan karakter dari olahraga baseball, karena value yang dipakai, value yang diciptakan, yang dibentuk itu semua mengenai karakter individu. Kita nggak ngomongin tentang dia jago home run, dia apa segala macam. Karena kebanyakan juga, terutama yang orang-orang Jepang gue pernah ketemu segala macam, mereka pasti selalu ngomongnya pemain lo seperti apa, bukan mukulnya bagaimana, lemparnya bagaimana. Dia lebih nanya tentang personalnya, tentang karakternya. Dan yang selalu dilihat adalah pasti karakter. Karena setiap kayak di MLB misalnya ada Astros, ada Yankees, ada Boston Red Sox, ada LA Dodgers segala macam. Yang punya itu kan pasti punya karakter pribadi sendiri juga. Gue suka sama karakter ini yang sangat disiplin nih, determinasinya tinggi nih orang nih. Biarpun mungkin average-nya nggak terlalu bagaimana karena skill bisa dilatih. Tapi value tertingginya itu adalah karakter. Kalau lo nggak mau dengerin orang, kalau lo nggak bisa diajarin, gimana lo mau jadi pemain yang hebat? Misalnya kayak gitu. Kan itu kita ngomongin karakter gitu. Jadi ya yang bisa gue rasain juga mungkin ya dari orang yang tingkat ekonominya kurang mampu segala macam, akhirnya dia dimotivasi untuk menjadi orang yang jauh lebih baik, at least jadi kayak gitu. Pasti yang paling sering ditanya atau di encourage itu pasti, apa sih yang lo mau kasih buat keluarga lo? Pasti itu gitu yang ditanya. Wah, gue mau nyenengin keluarga gue mau beliin rumah keluarga gue mau beliin mobil buat keluarga gue segala macam. Oke. Mau main baseball? Mau. Oke. Lo jadi main baseball nanti lo bisa, bukan duitnya pas yang diomongin. Lo bisa sekolah, lo bisa pendidikan. Misalnya ternyata keluarganya backgroundnya nggak berpendidikan, at least dia bisa berpendidikan. Itu kan stepping stone yang bagus banget untuk dia punya karakter lebih bagus juga pasti karena sekolah. Jadi menurut gua kita harus start dari sekolah sedini mungkin ya. Karena main baseball itu start dari 4 tahun itu sudah bisa main di T-ball. Itu jadi sangat banyak value yang bisa diajarkan dan didapat. Jadi ya kita harus sama-sama sih semuanya dari Sabang sampai Merauke lah. I see. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Coach. PON sudah selesai untuk tim baseball DKI dan lo sebagai pelatihnya. Nah, ini what's next nih buat lo ke depan? What next? Ya. Yeah. What next itu klub Jakarta Citas lagi banyak sekali program yang memang harus dijalankan, harus dibuat, harus dibentuk dan kebetulan gue jadi wakil ketua umum dan membidangi yang namanya pembinaan dan prestasi. Itu ada pembibitan, pembinaan anak-anak kecil, pembuatan program yang bagian prestasinya itu nanti latihannya pola latihan apa segala macam, mau dibuat programnya
seperti apa, itu semua keluar dari gua. Jadi what next kalau di baseball itu setiap hari pasti kita belajar, dan sekarang ini sebenarnya pada saat kemarin PON selesai aja itu tugasnya juga masih banyak gitu. Ya nomor satu kalau untuk gue pribadi lagi mau balik dulu ke klub ya, mikirin klub karena memang masih lagi banyak juga kita ada kader-kader atlet-atlet cilik ya yang lagi mau kita bina, dan kita semua lagi seneng banget sama ketemu mereka. Dan kemarin kita ada acara syukuran ulang tahun Citas yang ke-22 dan ada welcoming party untuk atlet Citas yang kembali membawa medali emas, dan situ ternyata kita di look up sama mereka dan mereka melihat kita menjadi role model, dan itu menjadi big impact yang positif buat mereka, punya motivasi gitu. Bukan hanya sekedar medali emasnya yang memang kita bawa pulang, tapi mereka melihat ya yang tadi karakter itu yang memang akan terlihat dan tercipta, dan mereka kepengen hard work, disiplin gitu loh, dan di situ ada teamwork karena kita sama-sama. Nah itu ternyata yang mereka juga, saya mau begitu dan saya mau jadi juara seperti itu gitu. Dan itu menurut gue sebagai pengurus klub saat ini ya, jadi tugasnya berat loh, ada amanah yang berat, ada bukan berat ya, ada amanah yang besar. Amanah yang besar dan sangat apa ya, sangat penting untuk kita deliver ke mereka, kita ajarin ke mereka, kita bina mereka. Ya saat ini sih seperti itu, dan kalau memang Tuhan masih berkehendak, gue masih menjadi pelatih DKI lagi ke depannya untuk PON, tidak menutup kemungkinan Desember ini sudah harus dimulai untuk persiapan PON mendatang. Oh luar biasa. Oke, amin. PON itu akan ada di 2024 kan pada saat closing ceremony kemarin. Jadi ya kita lihat lah. Karena persiapannya kan kemarin gue cerita 3 tahun kan. Kalau besok 2022 berarti hanya ada 2 tahun persiapan. Oke, Coach. Alright Coach. Terima kasih banyak nih. Sharingnya emang benar-benar hari ini untuk teman-teman yang belum kenal atau sudah kenal tapi pingin lebih dalam atau pingin tahu sedikit tentang sejarah baseball melalui masa perjalanan Coach Berto, yang memang buat gua hidup dia adalah baseball. Terima kasih banyak untuk sharingnya, dan untuk yang sudah menonton terima kasih juga. Dan kalau ada yang positif langsung aja diambil, dan kalau ada yang mau juga join untuk ikut latihan atau pengen tahu tentang baseball lebih dekat, bisa langsung aja ya ke Citas ya. Langsung aja ke Jakarta Citas, Instagram Jakarta Citas, YouTube-nya juga ada Jakarta Citas. Di situ bisa langsung komunikasi. Oke. Jadi demikian ngobrol-ngobrol santainya luar biasa hari ini. Dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, good night. Wih, PON Mas, DKI 1. Good night, Coach. Thank you ya.